Bab 1631. Seperti kilat, satu orang membonceng Nicholas sementara 4 orang lainnya menemani mereka keluar. Setiap unit memiliki tim medisnya sendiri, dimanapun mereka memilih untuk memulai serangan. Ini A1 Prime, memanggil semua staf medis A1 untuk bersiaga dalam operasi darurat. Korban adalah Sir Nicholas Kelpar. Usia, 31. Ini adalah situasi yang penuh energi, dan mereka tidak punya waktu untuk berlama-lama. Jadi, Landon menjelaskan semua luka luar yang terlihat ia temukan. Ketika Nicholas mencapai lantai permukaan, tim medis akan membawanya pergi dengan tandu medis. Mereka harus mengatur waktu penyelamatannya dengan baik karena angin kencang belum berakhir. Dan mengenai masalah penjara, mereka juga harus mempertimbangkan banyak hal. Penjara ini bukan milik mereka, jadi mereka tidak tahu banyak tentang tahanan yang ada di sini sebelum serangan Adonis. Meskipun demikian, mereka tidak bisa membiarkan keadaan tetap seperti itu. Jadi, tidak masalah menjadi apakah seorang tawanan adalah penjahat sejati atau warga negara Soma. Mereka hanya bantuan membebaskan tahanan yang terluka parah untuk mendapatkan medis dan mereka yang mengenal Pain. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka harus tetap berada di luar sampai perang resmi berakhir. Saat itulah mereka akan mulai memilah identitas orang-orang ini. Menurut Pain, semua tahanan Rivere memiliki berkas, sebagaimana mestinya. Jadi mereka akan memeriksanya untuk memisahkan yang tidak bersalah dari yang bersalah. Tentu saja, Colin, Brentford, dan lainnya yang Pain seharusnya juga dapat mengidentifikasi bawahan mereka yang dikurung di sini. Benar saja, saat mereka lewat, pasangan itu sesekali menghentikan mereka, sambil menunjuk beberapa orang lain juga. Baiklah. Saatnya mempercepat segalanya. Reuni mereka berjalan baik, tetapi masih ada perang di luar. Pain mengencangkan cengkeramannya pada sarung pedangnya, merasakan perlunya melepaskan emosinya yang bergejolak. Bagaimana dia bisa bahagia jika mereka belum mengumpulkan pemimpin utama yang menjalankan operasi di sini? Semua orang yang mereka temui bekerja di bawah satu orang itu. Dari informasi Colin, mereka menemukan Kardinal Yu. Mengenai deskripsinya, mereka juga memilikinya. Informasi tersebut ditambahkan ke setiap Baymardian yang tersebar di seluruh Rivere. Dimanapun dia bersembunyi, selama berada di Rivere, dia pasti akan ditangkap. Hehehehe. Beberapa raksasa saling beradu tinju secara provokatif. Sudah saatnya mereka menemukan kardinal yang terkasih. Ah! Kardinal Yu mendengar teriakan memekakkan telinga dari anak buahnya, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Dia bersembunyi di bawah beberapa mayat di dalam tembok. Sialan. Musuh mengerikan macam apa yang telah mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Kardinal Yu ingin mengutuk tetapi tidak berani membuka mulut. Bagaimana cara melarikan diri? Buang. Suara gemuruh itu terekam lagi, mengirimkan peringatan aneh yang primitif di dalam pikiran. Indra kardinalnya bergetar. Dan dia merasa bahwa jika dia bergerak, dia akan tertangkap dalam sepersekian detik. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu, bukan? Kardubal Yu tahu lebih dari siapapun bahwa waktu terbaik untuk melarikan diri adalah sekarang dan bukan nanti. Semakin banyak rakyatnya yang mati, semakin bebas pula para penyusup jahat ini. Tak lama lagi, mereka akan mulai memeriksa semua mayat, mungkin memenggal kepala semua yang meninggal, supaya tidak ada yang dibangkitkan. Begitulah cara mereka, para prajurit Adonis, dan beberapa orang lain di dunia ini menangani masalah setelah perang. Jadi, apakah setelah perang berakhir, dia akan berpikir untuk membebaskan dirinya? Baiklah. Dia akan melakukannya. Sekarang atau tidak sama sekali, Kardinal Yu berkata pada dirinya sendiri sambil merasakan dadanya sesak. Dia perlahan membuka matanya, menyipitkan matanya, dan mengamati keadaan sekelilingnya dengan cermat. Sial. Kenapa ada 5 penjaga penyusup yang berdiri tidak jauh darinya? Adonis yang terhormat. Apakah ini semacam lelucon? Tidak, tidak, tidak. Aku masih bisa melakukannya. Aku harus menyingkirkan yang terdekat tanpa diketahui yang lain. Gelarnya sebagai kardinal tidaklah sia-sia. Ia bahkan lebih hebat dari banyak pembunuh di dunia. Dengan sangat pelan, dia mengangkat tubuhnya dan perlahan berdiri. Pada saat ini, dia tampak seperti menghilang. Teknik dan pengalaman telah mengajarinya cara memanfaatkan setiap detail kecil di sebuah ruangan. Dan semakin dekat dia dengan targetnya, semakin menyeramkan senyumnya. Aku sudah mendapatkanmu sekarang. Tangan Yu bergerak seperti tombak yang lentur saat ia menusukkannya tanpa ampun. Namun, yang mengejutkannya, penjaga itu tiba-tiba menunduk, berputar-putar, dan menangkis serangannya. Dia telah ditemukan. Dia harus menyelesaikan puasanya, sehingga penjaga tidak punya tenaga untuk berteriak. Pah, 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 pah.
Duo itu bergerak dengan gila-gilaan, masing-masing menangkis serangan dari yang lain. Kaki mereka melebar, tangan mereka bergerak, dan tubuh mereka berputar-putar saat mereka menyerang dalam keheningan total. Desir. Pipi Baimardian dipukul ke kiri. Dan ketika dia menoleh, terlihat bekas sayatan dan bercak darah tipis mengalir di pipinya. Hahaha. Yu sangat gembira, karena dia berhasil menangkap bajingan sialan itu. Jika aku meningkatkan kekuatanku, aku seharusnya bisa menghabisinya, berganti pakaian, dan menghilang. Sesaat keterkejutan melintas di wajahnya. Ia harus mengakui bahwa melawan Yu, ia kesulitan mempertahankan penampilannya. Dia, Kapten Osman, berjuang melawan kardinal ini. Osman mengepalkan tinjunya, tidak puas dengan hasilnya. Jika dia ingin bertarung dengan berisik, dia akan setara dengan kardinal. Namun, pertempuran yang dia lakukan membuatnya sadar betapa kurangnya teknik dan keterampilan pembunuh bayarannya. Ada jurang pemisah yang besar, yang tidak disukainya. Ketika dia kembali, dia akan menggandakan latihannya. Namun untuk saat ini, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Kardinal Yu terkejut melihat perubahan gaya bertarung lawannya. F***. Bajingan ini akan memperingatkan yang lain dengan cara ini. Osman menggenggam tangan Yu yang menyerang, mengangkat dirinya ke udara, dan memukul wajah Yu dengan lututnya. Ah! Kau bajingan! Yu sangat marah setelah melihat tangannya sendiri. Dia mengangkat tangannya ke atas tetapi sekali lagi dia dijadikan tongkat oleh Osman yang bisa dibuang. Apa-apaan ini? Apa kau seekor monyet? Yu belum pernah melihat gaya bertarung seperti ini. Apakah pria perlu melatih infrastruktur seperti itu? Apakah kamu tidak malu? Apakah kamu masih menyebut dirimu seorang pria? Ya, Osman. Hari ini adalah hari yang aneh bagi banyak orang. Angin kencang bertiup di daratan, menimbulkan kegaduhan dimanapun mereka lewat. Burung-burung berkicau, hewan-hewan menggeram, dan lebah-lebah berdengung di sekitar sarangnya, juga menyadari bahayanya tersapu. Sudah beberapa jam sejak pertempuran untuk Rivere dimulai. Namun, banyak raksasa belum berani meninggalkan rumah mereka. Namun jelas bahwa apa yang mereka saksikan hari ini akan menjadi kisah berharga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di samping perapian, mereka akan menggoda anak-anak mereka. Kakek, bisakah kau menceritakan kembali kisah tentang pertempuran besar Rivere? Baik perapian yang kita nyalakan berada di dalam maupun di luar ruangan, hal tersebut meninggalkan nuansa misteri yang familiar, melihat bayangan sang pendongeng menari saat mereka mencondongkan tubuh untuk menceritakan kisahnya. Semua kisah hebat diceritakan setelah makan malam yang hangat dan lezat. Orang-orang Baimardian, bersama beberapa orang raksasa, melangkah keluar di sepanjang setiap blok jalan untuk memberikan pesan singkat kepada semua orang. Pangeran ketiga Artemis, bersama tuan muda mereka Pain, membawa sekutu untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Kita bebas. Hahaha. Akhirnya, Dewa Anggur telah mendengar doa kita. Kemuliaan bagi Dewa Anggur. Banyak yang tiba-tiba merasakan hantaman emosi di hati mereka, terharu dengan berita itu. Ada kegembiraan, ketidakpercayaan, dan berbagai macam emosi, terutama mengingat bahwa ini seharusnya menjadi pertempuran terpendek dalam sejarah Soma, atau mungkin di dunia. Apakah menurutmu pertempuran hanya terjadi beberapa jam sekali? Tolong. Jangan konyol. Para penyerang mendirikan kemah di suatu tempat di pinggiran kota dan mulai mengirim pasukan dan legiun untuk mengambil alih kota secara bergelombang. Namun, serangan itu tidak terjadi 24 jam sehari. Setelah 8 atau bahkan 10 jam pertempuran, para penyerang dapat meminta mundur sebelum menyerang dengan pasukan ksatria lain hanya dalam waktu 3 jam kemudian. Kecuali mereka berencana menyerang di malam hari, mereka akan menarik pasukannya dan menunggu untuk bersiap menghadapi pertempuran keesokan harinya sambil menunggu pasukan bantuan tiba. Lagi pula, tanpa adanya saluran telepon modern, pesan akan sampai ke tim cadangan mereka dengan cara yang berbeda. Jadi mereka harus menghubungkan landasan mereka hingga saat itu. Terkadang selisihnya hanya 1 hari, dan di lain waktu pasukan cadangan bisa tiba 5 hari kemudian. Namun, jika mereka datang terlambat setelah pasukan penyerang utama tewas, maka kemungkinan mereka menang sangat kecil. Jadi bukankah pertempuran singkat ini merupakan suatu prestasi ajaib? Apakah Anda yakin itu adalah pertempuran sungguhan dan bukan peristiwa pembantaian satu kali? Beberapa warga Baimardian dengan lembut memperingatkan kerumunan di sepanjang setiap blok. Mereka harus bergegas karena angin hari ini masih kencang. Angin bertiup setiap 2 jam. Kadang-kadang bertiup selama 8-20 menit. Semakin pendek waktunya, semakin kencang anginnya. Angin terakhir bertiup dan berakhir 35 menit yang lalu. Jadi mereka punya waktu sekitar 1 jam 25 menit sebelum siklus berikutnya dimulai. Mengetahui hal ini, mereka segera menyapa orang banyak. Semuanya.
Kami butuh kerja sama kalian untuk memeriksa setiap rumah dan gedung untuk mencari pengikut yang melarikan diri. Yah, rumah-rumah mereka mungkin sempit, tetapi jangan lupa bahwa mereka adalah raksasa, dan tinggi badan mereka saja membuat semua bangunan mereka memiliki langit-langit yang tinggi, yang juga lebih lebar dari rumah petani biasa di Paino dan banyak tempat lainnya. Banyak orang dari kubu musuh telah dilatih dalam seni sembunyi-sembunyi. Jadi, pandai besi, petani, dan rakyat jelata biasa bahkan tidak akan tahu jika ada musuh di rumah mereka. Apa? Serius banget ya? Iya Tuhan. Kalau begitu cepat, cari di rumahku dulu. Aku tidak bisa tenang dengan musuh seperti itu di sana. Giants dengan antusias bekerja sama dan terkejut menemukan beberapa orang di beberapa rumah. Bajingan. Beraninya kau menggunakan rumah orang tua ini sebagai tempat persembunyian. Sapu. Di mana sapuku? Sial. Pak Tua, biar aku pakai sandalku. Dengan ketepatan para dewa, sandal wanita tua itu melayang dan melengkung di udara, mendaratkan hantaman keras yang mengenai wajah sang pengikut. Dia sudah ditangkap. Jadi mengapa dia menghina? Pah. Sekarang ada garis merah tebal berupa sandal raksasa di wajahnya. Kerja bagus. Banyak yang bertepuk tangan puas, sementara beberapa lainnya bergegas membawa para Baimardian ke rumah mereka. Begitulah, jalan-jalan digeledah dan juga dibersihkan dari semua mayat. Hal yang sama juga terjadi di istana penguasa kota. Hanya saja istana itu memiliki lebih banyak burung bangkai daripada tempat lain di seluruh kota. Burung gagak raksasa yang ganas ini menyerbu tanpa ampun, mencungkil mata dan menjarah banyak mayat. Namun, merekalah satu-satunya yang melakukan penjarahan. Ini B10 Omega, lapor kotor, Pak. Bagus, bagus, bagus. Pemimpin regu, timmu akan mengambil alih medan ini, mengumpulkan semua pedang, busur, gudang senjata, koin, dan barang-barang penting milik musuh. Apakah itu dipahami? Tuan, ya, Tuan. Di mana-mana, banyak unit mulai menjalankan misi baru. Dalam waktu singkat, medan perang yang dipenuhi darah, darah kental, dan potongan tubuh yang diamputasi, mulai menjalani pembersihan intensif untuk menghilangkan bau busuknya. Mereka mungkin memenangkan perang hari ini, tetapi ini baru permulaan. Mereka berhasil merebut kembali setiap kota, desa, atau desa selama perjalanan mereka menuju ibu kota. Perang saat ini telah berakhir, dan rencana mereka selanjutnya telah dilaksanakan. Lucius mendesah sambil berjalan ke aula besar untuk menghadiri pertemuan. Apa kabarmu sekarang? Mendesah. Saya merindukan istri dan putri saya yang berharga. Landon tidak. Landon ingin sekali meninjunya. Sekarang dia merasa telah dipaksa makan makanan anjing. Menurutmu dia tidak merindukan istrinya, Lucy? Cih, pamer. Landon memutar matanya dalam hati dan segera mulai bekerja. Begitu saja, warga Rivere tersenyum lebar, karena kedamaian yang telah lama hilang akhirnya kembali. Namun, hanya mereka yang bersorak kegirangan. Di negeri lain yang jauh, jauh sekali, beberapa orang juga tersenyum ketika mendengar laporan saat ini. Jadi, sepupuku tersayang mulai kurang tidur. Ya, Tuan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Betapa hebatnya. Seorang pria yang sangat malas dan tampan tertawa kecil. Dia sangat menyukai permainan ini. Seorang pria tampan dan jahat duduk di kamar pribadinya, membaca surat-surat yang dikirim bawahannya. Senyumnya, meski tipis, cukup untuk menimbulkan badai di hati banyak orang, membuat banyak wanita terengah-engah jika melihatnya. Di tempat yang kecil namun mewah itu, ada 5 orang lainnya di tengah-tengahnya. 1 orang adalah sahabatnya dan 4 orang adalah bawahannya yang paling terpercaya. Of. Bahahaha. Rudolf menepuk pahanya dan tertawa sampai perutnya sakit ketika mendengar laporan itu. Bagus, bagus. Bagus juga kita bisa menangkap bajingan itu sekarang. Rudolf dalam suasana hati yang menyenangkan, tetapi dia juga tahu ini hanyalah awal dari rencana besar mereka. Namun, ia tidak dapat menahan diri setelah mendengar berita itu. Alhasil, ia bangkit berdiri dan hendak melambaikan tangannya sebagai tanda kemenangan. Pandangan mata Sebastian yang dingin sudah cukup untuk membekukannya. Tenanglah. Kakimu tak layak untuk tempatku duduk. Apakah kau benar-benar temanku? Rudolf merasa kesal, merasakan seember air dingin membasuh perasaan kemenangannya. Tanpa daya, ia melangkah turun dari kursi empuk tempat ia berdiri. Aduh. Siapakah yang dapat memberitahu dia mengapa kemampuan membunuh kesenangan saudara angkatnya yang tersayang terus meningkat pesat? Bukankah seharusnya dia diizinkan untuk merayakan jika perhitungan mereka berjalan sesuai rencana? Sebastian tersenyum tipis, menatap salah satu surat di tangannya untuk terakhir kalinya sebelum bangkit dan dengan tenang melemparkannya ke dalam api yang membakar perapian. AJ, apa pendapatmu? Menurutmu bagaimana sepupuku menangani masalah ini? Tidak terlalu baik. AJ menyatakan, sebenarnya, dia adalah orang kedua setelah Ghost.
Jika dia yang melakukannya, dia juga akan menjadi gila, mencoba mencari tahu siapa gerangan yang begitu berani melakukan apa yang mereka lakukan. Hehehehe. Jangan lupa bahwa mereka, Toeb, mengetahui rahasia dan informasi yang mungkin hanya diketahui banyak orang di akhirat. Tentu saja tidak semua rahasia dapat langsung terungkap, atau bahkan diketahui dengan segera. Namun, hanya masalah waktu sebelum mereka mengetahuinya. Karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari mereka terlalu lama. Hal yang sama dapat dikatakan tentang kasus William. Banyak orang di Arkadiana, dan bahkan Paino, masih belum tahu bahwa William Barn, sepupu tersayang Sebastian, adalah pangeran hantu yang terkenal itu. Itu benar. Mereka tahu tentang pangeran hantu, dan bahkan tahu beberapa petualangannya. Para petinggi tidak memiliki firasat sedikit pun tentang rencana pangeran hantu terhadap Alec Barn. Namun, mereka menutup aktivitas pangeran hantu dan seluruh keberadaannya dari mereka yang berada di bawah 3 peringkat teratas. Siapa tahu? Mungkin mereka mencoba membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pertama, siapapun yang membunuh anggota Toeb harus mati. Orang bernama pangeran hantu ini bukanlah tipe orang yang cocok bergabung dengan organisasi. Tidak. Bagi mereka, dia adalah ancaman potensial yang dapat mengganggu aksi Toeb mereka di Arkadina. Dan itulah sebabnya rencana indah untuk menggunakannya untuk meledakkan Alec Barn pun muncul. Karena itulah para petinggi melonggarkan mata-matanya terhadap kegiatan William. Meskipun Alex sangat dibenci oleh sebagian besar anggota Toeb, ia masih memiliki teman-temannya, beberapa di antaranya juga menduduki jabatan tinggi. Jadi, jika mereka mengetahui masalah ini, mereka pasti akan menjual informasi tersebut kepada Alex dengan harga tinggi. Apa? Teman tidak bisa menjadi pebisnis. Orang-orang yang berkecimpung di bidang bisnis yang sama tidak pernah melakukan sesuatu secara cuma-cuma. Pasti ada imbalan yang setara, meskipun mereka adalah teman kenalan. Seperti itu pula, hal-hal di Arkadina terus berlanjut dengan cara ini selama beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan berharap William juga akan membunuh semua putra Alec, membuat jalan yang bersih bagi siapapun yang mereka pilih untuk memerintah Arkadina selanjutnya. Dan seperti yang diprediksi, rencananya berjalan begitu lancar, bahkan Sebastian dan banyak orang di Toeb belum pernah mendengar tentang orang yang disebut pangeran hantu ini. Baru setelah kematian Alec, berita itu, entah bagaimana, menyebar ke seluruh organisasi. Konon Alec Barn telah melakukan hal yang tidak terpikirkan, sehingga organisasi tersebut melakukan tindakan brutal terhadapnya. Tindakan seperti itu seharusnya membuat mereka takut. Namun sebaliknya, banyak yang mencibir kematian Alec, merasa mereka terlalu pintar untuk menyerah begitu saja. Jika Landon ada di sini, dia akan memutar matanya ke atas melihat kesombongan mereka. Mereka semua sakit. Dan yang mereka derita adalah penyakit yang dia sebut egotisme akut. Bagi para pembunuh sungguhan, pembunuh bayaran, dan orang-orang yang menggeluti profesi ini dan memiliki ego yang sangat tinggi, masing-masing dari mereka merasa mereka terlalu pintar dan terlalu berharga bagi organisasi untuk melepaskan mereka. Semua orang merasa bahwa jika mereka jadi mereka, mereka tidak akan pernah tertangkap atau jatuh ke dalam perangkap, mengingat mereka sangat pintar. Terlebih lagi, mereka merasa bahwa meskipun seseorang memiliki niat buruk terhadap mereka, pada level mereka, bukankah mereka seharusnya dapat merasakan sesuatu? Ini memungkinkan mereka untuk bersiap menghadapi serangan apapun yang akan datang. Itu memang benar, karena Alec mengalami perubahan kecil dalam organisasi selama 11 hingga 15 tahun terakhir hidupnya. Alec yang malang. Dia sudah gelisah selama bertahun-tahun sambil mengawasi setiap gerakan mereka. Namun sayang, dia tidak mati di tangan mereka, tetapi di tangan William, seperti yang diprediksi oleh organisasi. Hore! Si bajingan Alec Barn sudah mati. Dan orang yang membunuhnya, pangeran hantu, seharusnya juga diburu dan dibunuh. Namun siapa yang tahu bahwa pangeran hantu sebenarnya adalah William Barn saat ini? Tidak seorang pun tahu bahwa dia masih hidup. Namun, hal ini menimbulkan masalah lain. Dahulu kala, organisasi tersebut membuat janji tidak hanya kepada Sebastian, tetapi juga kepada kakeknya, yang kebetulan juga merupakan paman Alec yang diasingkan. Organisasi itu mengabulkan keinginan mereka, untuk berurusan dengan semua Barn yang tersisa di Paino. Dan karena pangeran hantu itu sebenarnya adalah William Barn, organisasi itu tidak dapat membunuhnya seperti yang mereka inginkan pada awalnya. Namun, sebelum dia atau bahkan Landon meninggal, Sebastian harus bermain dengan mainan kecilnya sepuasnya. Apa yang dia pikirkan? Hehehehe. Aje terkekeh pelan. Tuan muda. Dengan kekacauan yang menyebar, orang yang bernama William Barn pasti panik. Seluruh desa dibakar dengan nama-lamanya, yang cukup untuk memicu kemarahan publik. Untuk saat ini orang-orang tidak tahu siapa pangeran hantu itu. Tapi begitu mereka tahu, orang bisa membayangkan kemarahan dan kekecewaan yang akan mereka rasakan. Memang,
Seperti yang dijelaskan AJ. Jangan bandingkan orang-orang zaman sekarang dengan orang-orang yang hidup di masa pemerintahan Alex. Perubahan telah membuat mereka meningkatkan ekspektasi, yang hanya menjadi masalah bagi William sekali ini ketika keadaan menjadi kacau. Sebastian sedang dalam suasana hati yang baik. Kelompoknya masih punya waktu, dan sudah memulai pekerjaan mereka di sebuah desa kecil, tidak terlalu jauh dari ibu kota. Desa itu dibakar habis, dan hampir seluruh penduduknya musnah. Yang tersisa hanyalah mereka yang menceritakan kisah mengerikan tentang pria bertopeng, yang memimpin bawahannya untuk membunuh penduduknya. Topeng itu sama persis dengan topeng milik William di masa lalunya. Tak seorang pun tahu siapa pangeran hantu ini. Namun mereka sudah menggertakkan gigi melihat banyaknya pembunuhan yang dilakukannya. Ya. Mereka menjawab banyak, karena saat ini, ada sebuah tanda yang diukir di sebuah ladang dekat desa lain yang jauh. Tanda itu menunjukkan bahwa bajingan itu telah menandai desa itu dan suatu hari akan datang untuk membunuh penduduknya. Begitu saja, kisah pangeran hantu mulai menyebar ke kota-kota, desa-desa, dan desa-desa terdekat. Ada yang mengatakan dia memiliki 2 kepala dan gigi sepanjang serigala. Yang lain mengaku pernah melihatnya di malam yang gelap, meminum darah dari leher korbannya. Dan William yang tahu betul dia tidak melakukan hal-hal ini, tentu saja akan tersinggung dan panik. Meskipun dia tidak bersalah, banyak orang mungkin tidak berpikir demikian jika dia tidak menangani masalah tersebut dengan benar. Ada musuh yang kuat di luar sana yang melakukan ini. Tapi siapa? Siapa? Siapa orangnya? Sampai saat ini, William masih belum yakin siapa musuhnya yang sebenarnya. Hehehehe. Sebastian tersenyum, matanya terfokus pada nyala api yang menari liar. Katakan padaku, AJ. Kalau masalah ini benar-benar di luar kendali, menurutmu apa yang akan dilakukan orang-orang? Membenci William, karena mengira dia sama dengan mantan penguasa mereka. Kekecewaan mereka mungkin berujung pada pemberontakan. Rudolf mengangguk. Setuju. Perbedaan antara Alex dan William adalah tidak ada yang pernah berharap banyak dari Alex. Namun bagi William, harapan yang diberikannya selama beberapa tahun terakhir cukup untuk memungkinkan mereka memilih dari segudang pekerjaan baru, mengatasi penyakit, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Bersamanya, mereka mengharapkan Arkadina yang baru. Jadi melihatnya kembali ke kebiasaan Alex akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Dan seperti domba tanpa gembala, mereka membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan mereka, menginginkan penguasa lain di atas tahta. Setelah mencicipi manisnya hari ini, tak seorang pun ingin kembali ke zaman Alex Barn. Rudolf memamerkan gigi kuningnya dengan cerah. Iya, itu saja. Yang perlu kita lakukan adalah terus memainkan kartu pangeran hantu dengan benar, dan kita pasti bisa mengalahkan orang ini dengan cepat. Itu tidak cukup. Sebastian menambahkan dengan tenang, seraya perlahan meraih botol. Ia harus mengakui bahwa ia benar-benar menikmati berbagai minuman by Marvian di mejanya. Namun, untuk saat ini, ia tertarik pada sesuatu yang mereka sebut catelatur. Itu adalah anggur yang sangat ia sukai. Aduh. Tutup botolnya terlepas, dan dia menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Apa yang telah kita lakukan tidaklah cukup. Katakan padaku AJ. Sejauh mana menurutmu berita itu harus tersebar sekarang? Sebastian menggelengkan kepalanya. Tidak cukup jauh untuk apa yang kita inginkan. Banyak sekali cerita-cerita bohong yang tersebar di masyarakat. Namun sejauh ini, berita tersebut baru sampai ke sekitar 5% dari populasi Arkadina. Perlu diingat, daratan Arkadina sendiri sama besarnya dengan beberapa benua di dunia ini. Jumlahnya sangat tinggi, yang berarti berita itu harus memakan waktu cukup lama untuk tersebar. Lagi-lagi, populasinya sangat banyak. Jadi, 95% orang lainnya yang belum mendengar berita itu, tetap menjadi pendukung William. Ya, mereka membuat gebrakan besar di wilayah desa dekat ibu kota. Namun, itu tidak cukup jika mereka ingin menggerakkan banyak hal. Meskipun demikian, itu merupakan awal yang baik, mengingat itu merupakan gerakan pertama mereka melawan William. Sebastian tidak khawatir, mengingat mereka masih punya banyak waktu sebelum batas waktu organisasi semakin dekat. Saat ini, mereka berada di kota yang berjarak 1,5 bulan dari ibu kota. Untuk saat ini, kami bersiap. Semua serangan pangeran hantu akan terus berlanjut. Sementara itu, kami menunggu kabar dari hantu. Tak lama lagi, assassin nomor 1 di Arkadina akan berhadapan dengan Ghost Perkasa, assassin nomor 3 milik Veinita. Itu akan menjadi pertarungan yang menegangkan. Sayang sekali dia tidak bisa hadir untuk menyaksikannya. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu mereka. Siapa? Yang mulia, bawahan ini membeli koran harian sesuai instruksi. Baiklah. Kau boleh pergi. William menatap kertas itu, alisnya terangkat tinggi. Meskipun dia tidak terlalu tertarik pada sepupunya di Baymar, dia tetap memperhatikannya. Sepupuku tersayang.
Kalau kau pintar, kau tak akan terlibat seperti ini antara William dan aku. Orang yang lemah dan loyo seperti Landon bukanlah tandingannya. Jadi, sudah selesai. Rudolph bangkit lagi seperti seekor citah. Saya baru saja mendapatkan musim terbaru Game of Thrones. Jadi selamat tinggal. Rudolph bersenandung gembira, sambil melangkah besar menuju pintu. Itu ada padaku. Sebastian berkata dengan tenang, sambil menyesap anggurnya. Dalam hati Rudolph, ia merasakan gelombang kembang api yang tidak menyenangkan saat mendengarnya mengatakan sesuatu yang biasa saja. Kau. Kenapa ada sesuatu yang aku bayar dan kirim padamu? Bukankah aku sudah mengirim orangku sendiri untuk mengambilnya? Tahukah Anda betapa sulitnya menemukan musim terbaru di sini? Oh, bahu Rudolph terkulai ke bawah. Sangat sulit untuk mendapatkan musim baru ini. Di Baymart, orang-orang dapat mengakses musim terbaru saat dirilis. Namun, bagi orang-orang di seluruh dunia, butuh waktu untuk menyebarkannya ke seluruh negeri. Selama 3 hari terakhir sejak mereka tiba di kota ini, dia telah mencari musim terbaru seperti orang gila. Sampai sekarang seorang pedagang yang lewat memilikinya, yang menandakan bahwa Baymart tidak akan terlalu jauh dari peluncuran resminya. Rudolph punya firasat buruk. Sahabatku yang baik, mengapa ada padamu? Karena saya sedang menontonnya dan tidak akan menyelesaikannya dalam waktu dekat. Kau bercanda, kan? Tidak. Lalu. Bagaimana dengan camilan edisi terbatas yang aku kirim? Apakah kamu setidaknya menyisakan itu untukku? Saya tidak tahu kalau edisi itu terbatas. Pembohong. Kau pasti tahu. Rudolph membalas dalam hati, sambil berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, jangan sampai ia tidak sengaja menenggelamkan temannya di sungai suatu hari nanti. Baiklah. Sekarang setelah kamu tahu kalau itu adalah camilan edisi terbatas, di mana mereka? Disita. Sekarang milikku. Kirim saja untuk diambil. Bajingan. Apakah berteman dengannya merupakan kejahatan? Rudolph ingin mengeluh tetapi tidak ada seorang pun yang dapat diajak bicara. Seperti itulah kisah tentang pria bertopeng aneh itu perlahan mulai menyebar di tanah Arkadia. Itu adalah kisah tentang pangeran hantu agung yang meninggalkan jejak GP misterius dimanapun ia pergi. Sebastian telah melancarkan aksinya, dan sekarang giliran William untuk melakukan hal yang sama. Ibu kota kerajaan, Arkadina, Paino. Hujan turun deras beberapa hari terakhir ini, tanda berakhirnya musim panas. Lihatlah, sekarang tanggal 30 September. Daun-daun pohon mulai berguguran, dan cuaca juga semakin dingin dari hari ke hari. Binatang buas di hutan sudah lama mulai menyimpan makanan untuk musim dingin. Hal ini juga berlaku bagi para petani dan banyak orang lainnya, yang memanen tanaman mereka dan menyimpannya untuk musim yang lebih sulit. Tanaman yang masih ditanam adalah tanaman yang mampu bertahan pada musim hujan ini. Namun tidak seperti waktu-waktu lainnya, hasil panen musiman tahun ini jauh lebih besar dari yang diharapkan. Tanaman baru yang disebut kentang, yang awalnya dianggap tidak dapat dimakan, ternyata sangat populer, karena hasilnya 3-5 kali lebih banyak daripada biji-bijian. Sudah 2 tahun sejak Arkadina diperkenalkan dan dianjurkan untuk menanam tanaman ini. Dan sejauh ini, tanaman ini telah menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Mereka biasa melihat benda ini di alam liar, tetapi beberapa orang mengira itu beracun. Aduh, salahkan ketidaktahuan mereka. Karena semuanya berjalan lancar, ibu kota tetap ramai, bahkan selama musim hujan ini. Banyak gerbong, bas angkutan yang baru diperbaiki berkeliling kota dengan teratur, berhenti di sana-sini. Pengemudi taksi resmi juga bekerja keras, dan banyak di jalan terlihat memegang beberapa payung Baymardian yang dekoratif. Tentu saja, beberapa orang masih menggunakan payung kuno mereka. Ada banyak jenis payung kuno, tergantung pada kelas seseorang. Beberapa payung terbuat dari batang bambu yang dibentangkan kulit binatang. Payung ini sebagian besar digunakan oleh orang miskin. Mereka yang menduduki jabatan tinggi menggunakan payung kertas minyak yang memiliki gambar dan desain yang dilukis tangan. Orang tidak boleh berpikir bahwa hanya karena Baymart membuat payung, maka tidak ada kebutuhan untuk payung kuno yang indah ini. Payung Baymart digunakan karena kepraktisan, sementara payung cat minyak digunakan sebagai pernyataan mode, bagi wanita untuk digunakan saat berjalan-jalan di taman pada hari yang panas dan cerah atau saat berjalan-jalan. Itulah sebabnya para pembuat payung di sini mendaftarkan bisnis mereka ke Baymart, mengimpor payung khas Baymart untuk dijual di musim dingin. Dan begitu cuaca panas, mereka akan kembali menjual payung cat minyak mereka. Tentu saja, payung kertas minyak juga dijual sekarang, sebagian besar untuk acara-acara seperti pernikahan tradisional, acara khusus, dan sebagainya. Seperti itu, kota itu ramai dengan aktivitas meskipun hujan deras. Pakaian rakyat lebih tebal, sepatu mereka lebih kuat, dan senyum mereka lebih cerah. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi pemimpin mereka yang tercinta. Istana Kerajaan.
Wajah William muram, seraya dia mengetuk-ngetukkan jarinya pelan ke meja. Di ruangan bersamanya ada ayahnya, Oden Barn. Ibunya, Mona Ferris. Dan paman-pamannya, Muriel Ferris dan Powin Ferris. Bawahannya, seperti Deat, dan para pembantunya juga ada di sana. Faktanya, kematianlah yang menyampaikan berita itu langsung kepadanya. Kesunyian. Cuaca buruk menambah suasana hati semua orang yang sudah suram. Dan buah-buahan yang mereka kunyah kini berubah menjadi kardus di mulut mereka, karena berita itu meninggalkan sensasi kotak pasir kering di lidah mereka. Bam! Oden menghantamkan tinjunya ke meja. Siapa yang mempermainkan kita? Beraninya mereka menggunakan gelar anakku untuk rencana jahat mereka. Sialan! Jangan biarkan dia mengetahui siapa orang itu, atau dia akan menguliti mereka hidup-hidup. Mona pun setuju dengan suaminya. Mengapa setiap kali mereka duduk sendiri, mengurus urusan masing-masing, selalu ada orang di suatu tempat yang ingin vokasi mereka? Apakah mereka memiliki tanda di dahi mereka yang bertuliskan, sasaran empuk? Mengapa ini terjadi sekarang ketika putra kesayangannya akan bertunangan? Benar sekali. Gadis dari Baymart yang kebetulan adalah seorang penjaga keamanan, adalah gadis yang dipilih William untuk menjadi satu-satunya ratunya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membujuknya agar setuju. Dan akhirnya, dia setuju. Dan pernikahan mereka dijadwalkan pada musim panas mendatang. Musim panas adalah saatnya pernikahan kerajaan. Siapa yang ingin menyelenggarakannya di tengah hujan dan salju? Hanya dalam situasi yang terburu-buru hal itu akan dilakukan. Siapa? Powin dan Muriel terus menggigit apel mereka, tenggelam dalam pikiran mereka tentang masalah itu. Ketika mereka berbicara, setiap kata yang mereka ucapkan selalu penuh dengan kebijaksanaan. Mereka adalah ahli strategi terbaik, orang-orang yang sangat dihargai William. Mereka saling memandang dengan penuh pertimbangan, akhirnya meminta meja dibersihkan. Sudah cukup makan camilannya. Ada situasi besar yang sedang dihadapi. Namun, situasi itu tidak dapat dipecahkan, jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar. Ingin menggunakan gelar mantan keponakannya untuk melawannya. Kalau begitu pikirkan lagi. Seperti orang bijak, Powin menyembunyikan tangannya di balik jubah besarnya, sementara Muriel dengan tenang mengulurkan penanya ke arah kertas di atas meja. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada pasangan itu, beberapa bahkan lupa bernapas. Bukan tanpa alasan pasangan itu disebut orang bijak. Banyak orang yang dapat menghitung dengan jari berapa banyak kata yang mereka ucapkan setiap hari. Begitu mereka membuka mulut, Anda dapat yakin bahwa setengah dari masalah Anda akan terpecahkan. Keponakan, kami punya beberapa pemikiran mengenai masalah ini. Memang benar musuhnya bisa siapa saja, tapi mari kita tenangkan pikiranmu dengan mempersempit pelakunya. Powin mengacungkan jarinya. Kecurigaan pertama jatuh pada orang-orang dari partai oposisi. Iya. Mata Oden berbinar. Iya. Bajingan-bajingan itu, meskipun halus di permukaan, tetap ingin menarik William dari tahta dan memahkotai seseorang dari kubu mereka. Semakin Arkadina bersikap baik, semakin serakah mereka tumbuh, muncul dengan beberapa kesalahan, seperti kesalahan tentang William bukan putra kandung Oden, atau Mona bukan contoh yang baik tentang seperti apa seharusnya seorang ibu suri sejati. Singkatnya, mereka selalu berupaya untuk memakzulkan menteri pilihan mereka atau menimbulkan kekacauan selama pertemuan resmi mingguan. Beberapa bahkan ingin William berbalik melawan Baymart, membunuh Landon dan bahkan mencuri teknologinya. Mereka yang terbiasa hidup di bawah kekuasaan Alex tidak senang dengan cara William menangani berbagai hal. Jadi bagaimana jika Alex seorang pembunuh? Setidaknya, dia menutup mata dan membiarkan mereka mengisi kantong mereka dan mengumpulkan pajak yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang di ladang dan tanah mereka. Terlebih lagi, tanpa perbudakan sebagai pilihan, tahukah Anda berapa banyak yang mereka habiskan setiap bulan untuk mempekerjakan mantan budak mereka? Banyak yang perlahan-lahan merasa bahwa memiliki sekitar 10.000 budak yang bekerja sebagai pembantu dan kepala pelayan tidak lagi diperlukan. Mereka harus memangkas biaya, tetapi setidaknya Arkadina sekarang memiliki banyak kesempatan kerja bagi orang-orang ini. Mereka telah mencoba membunuh William lebih dari 100 kali. Namun entah bagaimana ia selalu selamat. Suatu ketika, bila pedang pembunuh itu sudah berada beberapa inci dari lehernya, ketika tiba-tiba sebuah batu memantulkannya. Namun siapakah yang dapat memberitahu mereka siapa yang menembaknya ketika mereka memastikan semua pengawalnya yang tersembunyi terhibur? Aduh! Sungguh menjengkelkan, seolah-olah ada kekuatan aneh yang menjaganya. Landon garis bawah. Bagaimanapun, pihak oposisi juga ingin melengsarkan William. Jadi, tidak mengherankan jika mereka berada di balik semua ini. Itu juga berarti salah satu anak buah kita mengkhianati kita, membocorkan masa lalu William, Imbu Powin, dan semua orang mengangguk tanda setuju. Itu memang mungkin. Lagi pula, hati manusia juga bisa berubah.
Jadi mungkin ada sesuatu yang benar-benar mengkhianati mereka. Tapi seberapa besar kemungkinannya? Menurutku 10%, usul Murel. Bekerja dengan keponakannya jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang daripada bekerja dengan orang-orang hebat di Arkadinian lainnya. Hanya orang-orang yang berpikiran sempit yang akan mengkhianati keponakannya. Dia tahu bahwa orang-orang yang pernah tinggal bersama mereka, berlatih bersama mereka, dan bekerja keras bersama mereka selama bertahun-tahun secara rahasia selama pemerintahan Alec Barn, bukanlah orang-orang seperti itu. Namun, seseorang tidak akan pernah bisa terlalu yakin. Owen dan Murel terus berbicara secara serempak seperti saudara kembar. Bisa jadi mereka atau bukan. Yang membawa kita ke kelompok target kedua para bandit. Bandit. Semua orang mengerutkan kening. Mengapa hal itu tampak lebih sulit dipercaya daripada kelompok pertama? Duo Sage tersenyum. Sama seperti kita dapat berasumsi seseorang berkhianat dan membocorkan identitas lain keponakan kita. Kita juga dapat berasumsi bahwa hal semacam itu tidak terjadi. Mona memutar bola matanya ke atas, ya ampun, demi leluhurku, bisakah kalian berdua menjawab dengan tepat? Kau tahu aku tidak suka teka-teki. Sabar ya kak. Sekarang kau adalah Ibu Suri. Mona. Mengapa dia merasa ingin mencekik kedua orang idiot yang sinkron ini sampai mati? Di sisi lain, William langsung mengerti apa yang ingin disampaikan oleh keduanya. Dan mereka benar. Mari kita ambil skenario di mana tak seorang pun benar-benar tahu bahwa dia adalah pangeran hantu, tetapi mereka menggunakan nama itu untuk keuntungan mereka sendiri. Anda harus tahu bahwa setelah ia naik tahta, pangeran hantu tidak pernah muncul. Sebagian orang mengira ia telah meninggal, sementara yang lain mengira ia melarikan diri dan bersembunyi. Namun, akan selalu ada sejumlah kecil orang yang ingin menggunakan nama tersebut untuk melakukan perbuatan jahat. Siapa tahu? Mungkin ada orang yang membuat rencana semacam itu, mencoba membangun nama untuk dirinya sendiri sebelum ia mulai merampok atau menjara orang lain. Ada pepatah yang mengatakan reputasi berjalan seiring dengan kekuasaan. Setiap geng bandit harus terlebih dahulu melakukan sesuatu yang gila untuk membangun kekuatan mereka sebelum mereka benar-benar dapat menebarkan rasa takut kepada orang lain. Maka tak heran jika itu merupakan hasil kerja organisasi bandit atau bangsawan jahat yang bermain api. Mereka mungkin mengira pangeran hantu itu sudah mati dan ingin menggunakan namanya. Memang itu adalah skenario yang masuk akal yang dapat terjadi, terutama dengan banyaknya bandit yang terpojok dan mereka berusaha keras untuk membasminya. Mungkin para bandit yang melarikan diri itu berkumpul dalam upaya membentuk organisasi tersembunyi, jauh dari pengawasannya. Hei, siapa tahu? Terakhir, tindakan ini mungkin disebabkan oleh musuh yang tidak dikenal, yang belum pernah kita temui sebelumnya. Keponakan kecil. Semuanya. Pikirkan baik-baik tentang semua musuh yang mungkin tersembunyi dalam kegelapan sejauh ini. Siapakah yang ingin melengsarkanmu selain orang-orang yang berada dalam cahaya? Siapa yang menginginkan semua yang Anda miliki sekarang? Ledakan. Kembang api meledak di otak William. Bajingan-bajingan dari Venita itu. Kelompok bajingan itulah yang datang saat itu dan memanggil William seolah-olah dia adalah pelayan mereka. Agar bisa ikut bermain bersama mereka, William menaiki salah satu kapal mewah mereka. Ia bahkan diminta untuk turun tahta, agar sepupunya yang tidak dikenal bisa naik tahta. Tentu saja, dia membunuh kelompok utusan berdarah itu, karena merekalah yang pertama mengangkat pedang melawannya. Jadi, mungkinkah musuhnya adalah orang-orang Vietnam itu? Atau apakah dia salah? Tidak peduli apapun pikirannya, mereka tidak dapat membuat kesimpulan apapun tanpa memperoleh laporan penyelidikan mereka. Sementara itu, mereka harus segera menenangkan badai. Oh! Senyum licik muncul di bibir William. Paman, saya rasa Anda punya solusinya. Iya, kami melakukannya. Tetapi kami membutuhkan bantuan dari sekutu kami yang paling terpercaya. Baimart. Iya, keponakan. Sekarang, inilah yang akan kamu lakukan. Semua orang mencondongkan tubuh dengan penuh perhatian. Semakin mereka mendengarkan, semakin ringan hati mereka. Dan saat keduanya terdiam, semua orang tersenyum lebar. Hehehehehe. Duo bijak ini memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ingatlah, keponakan. Kamu hanya punya waktu terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan. Iya. William yang sekarang sudah santai menjawab dengan malas. Begitu kita bergerak di papan catur, mereka akan dipaksa mengubah rute mereka. Keponakan yang baik. Saat itu, kita akan melihat trik apa lagi yang mereka miliki. Sekarang, keadaan menjadi semakin menarik. Begitu saja, perang antara mereka yang berada di dalam bayangan dan mereka yang berada di dalam cahaya dimulai. Namun siapa yang akan menang? Siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Untuk ini, hanya waktu yang akan menjawabnya. Oh, tidak ada yang selalu seperti yang terlihat. Bahkan jika beberapa orang memiliki keuntungan yang jelas. Namun, semua ini akan diceritakan di masa depan.
Di sisi lain, keadaan di Baimart kembali berubah secara eksplosif. Distrik G, ibu kota kerajaan, Baimart. Distrik itu ramai dengan orang-orang, bergerak ke segala arah, dengan payung di tangan. Hujan turun deras, persis seperti yang diramalkan. Distrik G. Distrik itu dipenuhi dengan hotel-hotel biasa, bar, cabang bank, mal, dan segala macam kegiatan menyenangkan, yang memikat mereka yang datang. Ini adalah distrik yang memiliki Taman Nasional Baimardian dan Kebun Raya Baimardian di dalamnya. Ah ya! Musim gugur telah tiba dengan suara desiran yang keras, karena hujan deras terus-menerus selama 5 hari terakhir. Namun tidak seperti banyak orang yang lewat, Mayu tidak dapat mendengar apapun. Dia menipiskan bibirnya dan mengalihkan perhatiannya dari garis-garis memukau hujan yang mengalir di dinding kaca. Dia berada di Grizzly Cafe di Elmo Street, menunggu adiknya. Untungnya, dia tidak perlu menunggu lama. Mayu memperhatikan seorang gadis berambut biru cerah dengan tergesa-gesa menutup payungnya di pintu masuk kafe. Menutup payungnya, dia buru-buru mengeluarkan satu bay dan memasukkannya ke dalam mesin penjual otomatis. Plop! 10 token merah aneh jatuh, dan gadis itu pindah ke mesin lain dan memasukkan salah satu token merah untuk mengeluarkan kunci seperti kartu plastik. Ada angka 233 pada kuncinya. Besar. Dengan ini, dia melihat sekeliling ruang pintu masuk yang besar, memastikan bahwa sisi kiri untuk angka ganjil dan sisi kanan untuk angka genap. Di setiap sisi terdapat beberapa loker payung, yang dirancang agar tidak memakan tempat. Lokernya tidak tinggi, hanya setinggi pinggang. Tanpa membuang waktu, gadis itu memasukkan payungnya ke dalam celah sempit di ruang bernomor 233. Begitu payungnya masuk, baut logam tebal menjepit payung di lehernya. Jika dia ingin mengambilnya kembali, dia harus menyelipkan kartu itu melalui alat pembaca untuk melepaskannya. Sekali lagi gadis itu kagum dengan kecerdikan gila Baimart. Gadis muda itu segera melepas jas hujannya dan menggantungnya di lengannya. Berkat payung itu, hanya bagian bawahnya yang basah kuyup. Di mana dia? Di mana saudaranya? Emily mengedarkan pandangannya ke seluruh kafe beberapa kali, hingga fokusnya tertuju pada anak muda yang melambaikan tangan di ujung kafe. Matanya berubah menjadi bulan sabit dan sudut mulutnya tak dapat menahan rasa hangat. Dan tanpa disadari, dia pun berjalan semakin cepat tanpa sadar. Adik laki-laki. Mulutnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Namun, Matthew dapat memahami bibirnya. Kakak. Sebaiknya kau minum sesuatu yang hangat sebelum kita pergi. Saran Matthew dengan penuh semangat. Dia tidak percaya dia akan bertemu saudara perempuannya lagi. Dia adalah satu-satunya kerabat dekat yang masih hidup. Dan sejak dia mengirimnya ke sini tahun lalu, dia belum pernah melihatnya lagi. Baimart benar-benar hebat. Siapa yang tahu ada sekolah untuk penyandang disabilitas? Bahkan jika Anda tidak dapat mendengar atau berbicara, ada sekolah yang dirancang untuk mengajar orang seperti dia. Tentu saja, dia juga dapat bersekolah di sekolah biasa untuk mengikuti kelas. Lagi pula, jika ia bisa membaca gerak bibir orang, ia akan bisa memahami apa yang mereka katakan. Meski begitu, Matthew, yang berusia 10 tahun, masih kurang percaya diri dan sangat malu untuk bersekolah di sekolah umum. Dia pikir dia akan tetap seperti ini selama sisa hidupnya, tetapi tiba-tiba Baimart mengeluarkan teknologi revolusioner yang menyebabkan seluruh Paino bergetar. Matthew tidak tahu harus bersikap bagaimana setelah menerima berita itu. Dan saat itu, berita itu tersebar di mana-mana. Koran, saluran TV, majalah, internet, papan iklan. Di mana-mana. Saat itu, Mayu mengenang kunjungannya ke katedral, menyampaikan doa tulusnya kepada leluhurnya, juga kepada Yang Mulia Landon. Dia berdoa memohon bantuan Yang Mulia, dan sekali lagi menaikkan level penggemarnya terhadap Yang Mulia Landon. Sejujurnya, jika Landon sendiri dianggap sebagai pendiri agama baru, Mayu merasa ia mungkin akan berdoa di kuil Landon dan menjadi pengikut yang setia. Kakak beradik berambut biru itu saling menyapa dengan hangat, sambil menyantap makanan ringan namun tergesa-gesa. Oh, mereka punya janji di rumah sakit. Kakak. Waktu kakak telepon sekolahku, aku hampir mikir itu penipuan. Kok kakak bisa sampai di sini secepat itu? Dari surat terakhirmu, aku nunggu kakak datang 1 atau 2 bulan lagi. Emily menyenggol Mayu dengan nada bercanda. Waktu terakhir kali aku menulis, aku sedang dalam perjalanan untuk menemuimu. Jadi, apakah kamu suka kejutanku? Mayu mengangguk penuh semangat. Kakak, aku sangat senang kau ada di sini. Meskipun Emily mengizinkannya untuk mengunjungi rumah sakit, dia melakukannya tanpa keluarga dekat. Hanya teman-temannya. Jadi, rasanya menyenangkan bisa bertemu Emily di sini. Di rumah sakit, ia selalu mencantumkan duta besar sebagai walinya. Semua mahasiswa internasional menggunakan duta besar negara mereka sebagai nomor kontak darurat. Jika sesuatu terjadi pada mereka di tanah asing, kedutaan akan menghubungi keluarga mereka yang jauh.
Tentu saja, kedutaan tidak akan membayar tagihan mereka. Mereka harus membayar apapun yang mereka butuhkan. Sabtu pagi ini, Mayu tercengang menerima telepon dari saudara perempuannya. Sejak datang ke sini, dia tinggal di tempat yang sama dengan 3 teman sekamar asrama lainnya. Panggilan itu membangunkan mereka. Mayu tinggal di sekolah itu sendiri, tidak ingin menyewa di luar sekolah karena saudara perempuannya telah susah payah membayar biaya sekolah dan asramanya. Kehidupan dan waktunya di lingkungan sekolah sangat memuaskan. Adapun saudara perempuannya, dia mendapat pekerjaan bagus sebagai sekretaris di sebuah perusahaan konstruksi Arkadinian yang baru berdiri. Meski bayarannya tidak setinggi di Baymart, namun tetap saja membuat kehidupan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Lihat jamnya. Matthew melihat arlojinya dengan gugup. Mereka harus naik bus berikutnya, atau mereka akan ketinggalan janji temu. Kakak, lupakan soal makanan. Kita harus pergi sekarang. Emily menatap croissant dan pie yang baru dipanggang dengan getir, berharap dia memiliki kekuatan super untuk menelannya dalam satu gigitan. Mayu ingin tertawa, melihat ekspresi Emily yang putus asa. Kakak, aku akan membayar tagihannya sementara kamu membungkusnya dengan serbet kertas. Aku akan kembali dengan kotak to go. Mayu dan Emily segera bergerak melintasi ibu kota secepat yang mereka bisa. Kalau saja bisa, mereka berharap bisa terbang ke rumah sakit sekarang. Emily mengetukkan kakinya dan meremas tangannya dengan cemas. Para leluhur yang terkasih. Dia menatap ke langit dan berdoa dalam hati. Mati kecil, kamu bilang kamu sudah melakukan beberapa tes. Mata Mayu dipenuhi dengan emosi saat ia menjawab, ya, saudari. Aku disuruh datang hari ini setelah aku melakukannya. Aku hanya berharap aku juga bisa melakukannya. Tentu saja, kau akan melakukannya. Emily menyemangati, sambil meletakkan tangannya di atas tangan gemetar milik pria itu. Semuanya akan baik-baik saja. Aku di sini bersamamu di setiap langkah. Mayu tersentuh dan merasakan kegugupannya perlahan memudar. Selanjutnya, Bridgeton Avenue. Itu dia. Itu mereka. Mayu dengan gugup membasahi bibirnya yang kering dan menggenggam payungnya erat-erat, sambil bersiap untuk pergi. Beberapa orang lainnya juga mengumpulkan barang-barang mereka dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Dan ketika pintu terbuka, Mayu menarik Emily dan mereka berlari. Tidak ada waktu lagi. Mereka masih harus berlari ke bus berikutnya yang akan membawa mereka langsung ke rumah sakit. Halte bus berada persis di luar stasiun kereta. Namun, mereka harus bergegas karena tempat itu terlalu ramai dan luas. Di sini, tidak ada yang berjalan pelan, kecuali mereka ketinggalan kereta bus, atau tidak akan berangkat dalam waktu dekat. Mayoritas orang pindah meskipun mereka terbang. Mata Emily memerah saat dia akhirnya duduk di dalam bus. F***. Bagaimana dia bisa melupakan kehidupan Baymart yang serba cepat? Saat itu hujan deras, tetapi lingkaran hitam di bawah ketiaknya menunjukkan hal sebaliknya. Tarik napas, hembuskan napas. Tarik napas, hembuskan napas. Lubang hidung Emily berusaha keras untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, menyebabkan dia mengambil posisi yang aneh. Banyak yang tertawa kecil sambil membaca koran atau mendengarkan iPod pemutar musik mereka. Pertama kali di Baymart. Tanya seorang wanita tua yang sedang merajut sambil tersenyum. Tidak. Tapi rasanya memang seperti itu. Puff. Jangan khawatir, kamu bukan satu-satunya orang asing yang mengatakan itu. Setelah meninggalkan Baymart selama berbulan-bulan, tentu saja pengalaman mereka selalu terasa baru ketika mereka kembali. Kak, bersiap-siaplah. Kita berangkat dalam 2 menit. Apa? Secepat itu. Emily ingin menangis, karena dia belum bisa bernapas. Matthew tercengang. Mengapa dia baik-baik saja, tetapi adiknya bernapas seolah-olah dia akan mati. Mereka memang terus berlari. Namun, bukankah waktu yang mereka habiskan di kereta dan bus sudah cukup baginya untuk tenang? Lupakan saja. Kakaknya tiba di kota pagi ini. Mungkin dia masih kelelahan setelah perjalanan jauhnya. Dari lingkaran hitam di bawah matanya, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak tidur. Itu juga menjelaskan mengapa gerakannya tampak lamban, meskipun dia berusaha mempercepat langkahnya. Sambil berdiri, Emily menggigit sepotong pie biru dan mengikuti Mayu memasuki fasilitas besar itu. Halte bus berada tepat di depan gedung utama rumah sakit. Wow! Emily tahu telah ada beberapa perbaikan yang dilakukan untuk memperluas lagi rumah sakit tersebut ketampilannya saat ini. Rumah sakit itu berdiri di salah satu lahan perkebunan terbesar di sekitar area ini dan memiliki beberapa bangunan yang tersebar di sana-sini, beberapa di antaranya dihubungkan dengan beranda. Pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Mereka datang 9 menit lebih awal. Lumayan. Emily duduk di kursinya sambil mendesah lega. Kakak, maukah kau makan potongan pie-mu? Aku anggap diammu sebagai tidak.
Bukankah kamu seharusnya menjadi yang tertua di sini? Jadi mengapa kamu mengambil makanan dari adikmu? Mayu menggelengkan kepalanya dengan kecut, merasa dirinya sangat dewasa dibandingkan dengan adiknya yang berusia 17 tahun. Sesekali matanya melirik antara jam tangannya dan pintu, hingga akhirnya tiba saatnya untuk janji temu. Tuan Matthew McConaughey. Iya. Mayu melompat berdiri, di samping Emily, saat mereka mengikuti perawat laki-laki melewati pintu dan masuk ke ruang terbuka lain yang berisi beberapa kantor dan ruang pemeriksaan. Anda boleh masuk sekarang. Dokter Sylvia sudah siap menerima Anda. Terima kasih, Suster Gordon. Keduanya membungkuk penuh terima kasih setelah melihat tanda namanya. Dan di kantor, mereka melihat seorang wanita yang sangat pendek dan mungil. Dokter, apakah sudah sampai? Setelah melakukan serangkaian tes, rumah sakit menyetujui kebutuhannya akan alat bantu pendengaran dan menyuruhnya kembali hari ini. Jadi, hingga ia menerimanya di tangannya, Mayu khawatir peruntungannya entah bagaimana akan membatalkan pemberitahuan yang telah disetujui kepadanya. Jangan salahkan dia jika berpikir seperti itu. Siapa yang tidak takut jika berkah sebesar itu terbang menjauh? Melihat reaksi mereka, Dr. Sylvia tertawa kecil, memahami kekhawatiran mereka. Mayu bukanlah pasien pertama yang bersikap seperti ini. Iya, di sini. Dan saya senang mengatakan bahwa setelah hari ini, Tuan Matthew akan dapat mendengar suara. Benar sekali. Alat bantu pendengarannya sudah tersedia. Mayu mengikuti Sylvia ke ruangan lain di belakang kantornya. Itu adalah ruang pemeriksaan kecil, dengan dinding berwarna putih krem, dan tempat tidur pasien di tengahnya. Ia juga melihat wastafel, dan serangkaian lemari dan laci yang menempel di dinding. Bubuum, bubuum. Jantung Mayu berdebar kencang saat dia melihat Sylvia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari salah satu laci. Ada namanya di situ. Sylvia tersenyum tipis sambil membersihkan telinga Mayu dengan kapas dan beberapa cairan pembersih. Tuan Mayu, sesuai kesepakatan, Anda akan menerima alat bantu dengar, yang merupakan jenis di belakang telinga BTE. Sebelum saya mengizinkan Anda pergi, saya masih harus memastikan bahwa Anda merasa nyaman dengan jenis ini. Emily mengerutkan kening. Dokter, ada berapa jenis? 4. Jenis pertama disebut IT, di telinga, yang terpasang nyaman di dalam telinga. Jadi mereka mirip dengan earphone yang digunakan untuk iPod. Iya, memang begitu. Tapi ini nirkabel. Kabelnya tidak panjang. Apa? Tanpa kabel panjang? Mustahil. Emily merasa itu terlalu ajaib. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami teknologi, dia tahu bahwa kabel panjang itu, seperti kabel telepon, membantu menyalurkan suara dari music pod ke telinganya. Jadi jika kabel panjang tidak ada, bagaimana suara masih dapat ditransmisikan? Emily memandang Mayu dengan iri, sejenak berharap dia juga kehilangan pendengarannya. Bersihkan. Alat semacam itu sudah cukup untuk menghentikan dunia. Cek. Seperti yang diharapkan dari Baymart. Mereka tidak pernah mengecewakan saya. Sylvia terhibur dengan ekspresi Emily. Terlepas dari jenisnya, alat bantu dengar memiliki 3 komponen utama, mikrofon, speaker, dan amplifier. Jadi yang membuat mereka berbeda adalah bagaimana ketiga bagian ini diposisikan, bagaimana mereka bekerja, dan apa saja fitur khusus lainnya yang mereka miliki. Behind the ear, BTE, adalah yang dipilih Matius. Namun ada 3 yang lain, yaitu di dalam telinga IT, di dalam kanal ITC, dan terakhir, receiver in kanal RIC. RIC sama seperti namanya. Penerimanya berupa kepala yang sangat kecil yang ditempatkan di dalam telinga. Kepala ini dihubungkan ke kabel pendek yang menghubungkannya ke alat bantu dengar lainnya yang ditempatkan di belakang telinga. Dari sekian banyak pasien Sylvia, sebagian besar pasien usia lanjut lebih menyukai tipe ini. Kak, yakin mau lanjut ke tipe BTE? Iya. Matthew mengangguk dengan marah. Saat dia menjalani tesnya, dia sudah diberi tahu mengenai berbagai jenis tes dan dia diperlihatkan boneka-boneka tesnya untuk diuji. Dia tidak mau benda apapun yang akan dimasukkan ke dalam telinganya. Lebih baik benda itu digantung di belakang telinganya, sehingga rambutnya bisa menutupinya. Meskipun semua orang mungkin tahu bahwa ia memiliki masalah pendengaran, Matthew merasa agak tidak sopan jika ia menggunakan alat tersebut di telinganya saat seseorang berbicara kepadanya. Dan sekarang, tibalah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Alat bantu dengar itu dijepit di belakang telinganya seperti insang ikan. Dan dengan buku yang menutupi mulutnya, Dr. Sylvia berbicara dengan lembut. Mayu, kau bisa mendengarku. Wajah Mayu membeku karena terkejut, matanya terbelalak karena tidak percaya. Meskipun semuanya terasa tidak menyenangkan dan aneh, ia tidak merasa jijik. Suara-suara baru itu bergema di telinganya, membuatnya merasakan sensasi geli. Dia bisa mendengar. Dia bisa mendengar. Dr. Sylvia, suaramu sangat indah. Aku
Aku tidak hanya bisa mendengarmu, tetapi juga adikku. Adik kecil, hebat sekali. Emily menahan emosinya. Berapapun harga alat bantu dengar ini, harganya pasti sepadan. Kakak. Jadi begini bunyi detak jantungku. Mayu seperti bayi yang baru lahir, tidak tahu bagaimana mengolah suara dengan benar. Jika mereka tidak memberi tahu bahwa suara latar yang didengarnya adalah hujan, dia tidak akan tahu. Matthew bersumpah dia tidak akan menangis, tetapi matanya tampak bertekad untuk mengkhianatinya. Dia bisa mendengar detak jantungnya. Dan itu indah. Saat Sylvia melihat keduanya berpelukan, dia merasa puas dengan profesinya. Bahkan jika dia meninggal hari ini, dia akan meninggal dengan tenang, karena dia tahu dia telah membuat banyak orang kembali tersenyum. Selamat, Tuan Matthew. Dengan ini, hidup Anda akan lebih berwarna. Namun, saya harus menyarankan Anda untuk kembali setiap minggu selama bulan berikutnya. Alat bantu dengar sering kali memerlukan beberapa penyesuaian selama periode awal penggunaan. Kita tidak boleh berharap Matthew bisa mendengar dengan sempurna secepat itu. Setiap orang punya frekuensi pendengarannya sendiri. Anjing memilikinya, dan manusia juga memilikinya. Namun bagi orang tuli, frekuensi mereka sangat berbeda, sehingga memerlukan banyak penyesuaian. Lagi pula, makin lama seseorang kehilangan pendengarannya, makin terdistorsi pula bunyi yang didengarnya. Jadi, meskipun mereka menggunakan alat bantu dengar untuk memperjelas suara mana yang mana, otak mereka juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan masukan yang berubah. Beberapa pasien berteriak dan terbangun di malam hari, sangat ketakutan karena mereka tidak dapat memahami suara guntur tertentu. Seiring berjalannya waktu, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Namun Sylvia menyarankan Emily untuk membantu Mayu mengenali suara-suara yang tidak dikenal, terutama suara kendaraan. Mengendus. Mengendus. Mayu segera menyeka air matanya yang mengalir, terlalu malu untuk menatap mata Dr. Sylvia lagi. Namun rasa terima kasihnya nyata. Sambil membungkuk dalam-dalam, dia menghadap Sylvia dengan serius. Terima kasih, Dr. Sylvia. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan untukku dalam hidup ini. Tidak perlu terlalu serius. Semua ini sepadan dengan uangmu. Mulai sekarang, jalani hidup yang penuh kebahagiaan. Kamu tidak perlu merasa rendah diri terhadap siapapun. Keduanya merasa semakin ingin menangis. Iya, iya. Dr. Sylvia benar. Kakakku sangat baik. Jadi, mengapa kau harus terus merasa rendah diri? Emily berharap kakaknya akan terbebas dari rasa rendah diri dan menjalani cintanya sepenuhnya. Saat meninggalkan rumah sakit, Mayu merasakan kepercayaan diri baru muncul dalam dirinya. Kepercayaan diri yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia memandang jalanan Baymart yang ramai, seolah-olah dia melihatnya untuk pertama kalinya. Terima kasih, Yang Mulia Landon. Terima kasih telah membuat orang rendahan ini mendengar dalam hidup ini. Hahaha. Aku bisa mendengar. Aku bisa mendengar lagi. Sayang. Apakah seperti ini suaramu? Aku tidak pernah tahu kalau suaramu seperti suara malaikat. Oh. Bayiku yang berusia 9 bulan, akhirnya bisa mendengar kami. Aku tidak tahu kebaikan apa yang dilakukan leluhurku dalam hidup mereka sehingga anakku lahir di era ini. Namun aku berterima kasih kepada mereka, dan berdoa agar mereka terus memberkati Baymart dan Yang Mulia dengan segenap kekuatan mereka. Iya. Salam hormat untuk Yang Mulia Landon. Salam hormat untuk Yang Mulia Landon. Salam hormat. Salam hormat. Salam Yang Mulia Landon. Bapak segala bapak, pendiri segala teknologi saleh dan penyelamat sejati dalam kehidupan mereka. Di seluruh Baymart, baik orang asing maupun warga negara, beberapa orang tunarungu, serta keluarga mereka, semuanya berkumpul untuk memuji setelah menyaksikan keajaiban terjadi di depan mata mereka. Itu benar. Apa yang dilakukan Yang Mulia Landon bagaikan membuat orang buta dapat melihat kembali. Selama bertahun-tahun, ia dan banyak dokter telah melakukan mukjizat yang tak terhitung banyaknya seperti menyembuhkan bibir sumbing, mengangkat bagian tubuh yang terkutuk tumor besar dan bahkan membuat beberapa orang bisa berjalan lagi. Sekarang, ia bahkan menemukan teknologi yang dapat membuat manusia memulihkan salah satu indera terpentingnya pendengaran. Jadi bagaimana mungkin Anda tidak mengatakan itu adalah sebuah keajaiban? Anda harus tahu bahwa pertama kali dia mendengar tentang alat bantu dengar ini, mereka adalah orang pertama yang dengan tegas menyangkalnya. Faktanya, sebagian besar orang mengira itu palsu. Belum pernah dalam sejarah dunia, ada orang yang pernah mendengar orang tuli mendapatkan kembali pendengarannya. Meskipun Baymart terus-menerus menciptakan keajaiban, banyak yang tidak sepenuhnya mempercayai berita tersebut, dan ingin melihat bagaimana kelompok pasien pertama bereaksi terhadap apa yang disebut alat bantu kepala. Tetapi keputusan inilah yang paling disesalkan banyak orang. F***.
Apakah Anda mengatakan 30 pasien tunarungu pertama mendapatkan alat bantu dengar mereka secara gratis, sementara 50 pasien berikutnya mendapatkannya dengan diskon 70%? Dan apa maksud Anda dengan mengatakan 100 orang berikutnya juga diberi diskon 40%? Sialan. Mereka yang berada di Baimart saat itu menyesalinya sampai-sampai usus mereka berubah menjadi hijau. Mayu termasuk dalam kelompok yang mendaftar saat itu dengan diskon 70%. Jadi, jika disertai dengan asuransi kesehatannya, jumlah total yang harus dibayarnya hampir tidak ada. Dia hanya menunda masalah tersebut setelah mendaftar, karena dia ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan Emily-nya. Benar saja, jumlah orang berbondong-bondong datang dari seluruh kekaisaran PBB cukup banyak. Bahkan orang-orang berkulit biru dan berkulit gelap pun berbondong-bondong datang seperti orang gila. Beberapa orang kehilangan pendengarannya setelah mengalami cedera fatal di kepala akibat pertempuran, sementara beberapa orang kehilangan pendengarannya akibat kecelakaan saat masih anak-anak. Dan bagi beberapa orang, seperti Matthew, hal itu sudah terjadi sejak lahir. Rasa rendah diri Matthew muncul dari kenyataan bahwa banyak yang mengira ia dikutuk oleh leluhurnya, dikutuk untuk hidup tanpa perlengkapan sebagai hukuman karena membunuh ibunya saat lahir. Semua orang memandangnya seperti wabah, tetapi Emily tidak pernah melakukannya. Dia masih mengingat kata-kata terakhir ibunya dan membesarkan Matthew sendirian. Berkat Baimart, keadaan mulai berubah beberapa tahun lalu, dan tak seorang pun di kampung halaman mereka menganggap saudaranya sebagai wabah lagi. Sebaliknya, mereka menganggapnya sakit-sakitan dan terlalu menyedihkan. Ya, itu lebih baik daripada dibuat tercengang oleh anak-anak kecil atau dicemooh olehnya sesekali. Ketidaktahuan sungguh merupakan suatu hal yang merugikan. Itulah sebabnya bagi Mayu, Baimart lebih dari sekadar tempat. Di sana, ia merasa lebih betah dibandingkan di kampung halamannya. Bukan berarti dia tidak pernah mengalami konflik di sini. Konflik antar manusialah yang membuat mereka menjadi manusia. Dan kemanapun seseorang pergi, bahkan jika itu di surga, dia merasa pasti ada konflik di sana. Namun, tidak seorang pun menyinggung kecacatannya dalam perkelahian. Mereka memperlakukannya sebagai pria seutuhnya, dan bukan pria yang membutuhkan simpati terus-menerus. Yang ia inginkan hanyalah diperlakukan seperti orang lain di antara teman-temannya. Dan di sini mereka memenuhi keinginannya. Di sini ia memiliki teman-teman baik dari sekolah khusus maupun sekolah biasa. Di sini, Mayu yang berusia 10 tahun merasa seperti pria seutuhnya. Seperti itu, banyak gila dengan keajaiban medis terbaru Baimart. Namun, mereka bukan satu-satunya yang bersemangat. Laut lepas, perbatasan perairan Caronia. Ledakan. Badai di laut itu dahsyat. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, setiap gelombang menghantam dengan kekuatan Poseidon. Awan hitam yang besar dan angin yang ganas bekerja sama dalam harmoni yang kacau, saat mereka memunculkan gelombang tinggi mosaik biru yang senantiasa berubah dan memercik dari segala arah. Tahan mereka, anak-anak. Angkat layarnya. Sapu. Tumpukan air menghantam perahu kayu megah itu, mengguncangnya dengan kuat. Sialan. Para pria di kapal memegang tali sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga mengendalikan situasi. Meskipun hujan telah turun selama beberapa hari, belum ada badai. Ombak hari ini tidak biasa. Dan yang menyebalkan adalah ombak itu datang secara tiba-tiba. Anak jalang. Kapal-kapal berguncang sangat keras, dan yang ditakutkan adalah ombak besar yang dapat menumbangkan kapal-kapal tersebut jika tidak berhati-hati. Roda kemudi belum ditemukan saat itu, jadi mereka harus mengendalikan semuanya dengan semua orang yang mereka miliki. Mabel yang perkasa, datang dari kiri. Semuanya, siap. Mighty Mabel. Itu menggambarkan kekuatan gelombang tertentu. Itu adalah julukan universal untuk para pelaut. Semua orang tahu bahwa lautan punya hati mereka sendiri. Dalam legenda rakyat, Mabel digambarkan sebagai putri laut kelima. Ia periang tetapi memiliki sifat pemarah yang dapat membakar seluruh hutan. Ombak itu sangat mematikan, ukurannya sama dengan kapal mereka. Namun, ombak itu tidak terkalahkan. Hujan turun deras membasahi para lelaki itu, saat mereka bersiap menaklukkan ombak besar yang datang ke arah mereka. Untuk sesaat, indera mereka berubah dan rambut mereka berdiri tegak, seraya mereka menyaksikan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya terbang menaiki kapal mereka. Semua orang menunda kedatangannya, menunggu kesempatan yang tepat, sambil menggambarkan gelombang dahsyat yang menghampiri mereka. Tenang, tenang. Sekarang, Brurem. Kapal-kapal itu tampak terbang, karena menemukan tempat yang sempurna untuk naik di atas ombak. Kesuksesan. Mereka berhasil. Namun perang belum berakhir. Butuh waktu 2 jam lagi hingga badai berhenti. Dan segera, airnya, meskipun deras, jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Fiuh. Mereka selamat. Meskipun mereka terlempar dari jalur, itu bukan masalah besar bagi mereka.
Adapun kemana mereka menuju dan apa misi yang mereka jalankan, itu adalah masalah yang bahkan lebih rahasia. Pertama, apa yang ingin mereka capai? Dan itu melibatkan seseorang yang mereka panggil Yang Mulia, Ratu Penelope. Sebanyak 16 gala yang mengagumkan berdiri mengapung di atas permukaan laut. Kemenangan mereka bukannya tanpa kerusakan. Dalam beberapa kelompok, sebagian mengambil banyak ikan di dan permukaan atas lainnya. Yang lain mengeluarkan gerombolannya dan mulai mengeringkan lantai yang basah dan lembab. Kapal layar itu dibuat dari kayu ek kuno yang unggul, yang akan membuat banyak orang di tempat yang lebih rendah terbakar karena keserakahan. Sebagian lelaki tergesa-gesa mengeluarkan perkakas untuk membetulkan reruntuhan kapal dan sebagian lagi tetap tinggal di dalam rumah untuk merapikan barang-barang yang berserakan, seperti pot-pot yang terjatuh, makanan, dan masih banyak lagi. Ada seorang pria tampan berusia tidak lebih dari 24 tahun berdiri di tangga menuju di atas kapal utama. Pakaiannya basah kuyup dan rambutnya basah kuyup. Dia datang ke kamar paling mewah di atas kapal dan mendapati seluruh tempat itu berantakan. Bersihkan. Pria itu tampak berbicara pada dirinya sendiri. Namun, saat ia duduk di tempat tidurnya, beberapa pria berpakaian hitam muncul. Dan dalam waktu singkat, tempat itu kembali seperti semula. Bayangan-bayangan ini, meski senyap, menunjukkan tanda-tanda ketakutan luar biasa terhadap tuannya. Bawakan padaku. Salah satu bayangan meraih kompartemen rahasia di ruangan itu dan memperlihatkan potret di samping beberapa dokumen dan majalah Baymardian. Mata lelaki itu bersinar dengan cahaya yang mendominasi ketika menatap wanita dalam potret itu. Katakan padaku. Kakakku gagal merayu wanita cantik sepertimu, bukankah dia tidak kompeten? Tuan, Pangeran Sky tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Dia idiot, orang yang terlalu berhasrat pada hasil. Semua penjaga tersembunyi merasa begitu. Siapakah tuan mereka? Dia adalah Pangeran Daniel Lockhart yang terkenal, kakak laki-laki Sky, dan juga Tilda. Namun, yang terpenting, dia juga merupakan anggota Toeb yang kuat. Sudah bertahun-tahun sejak dia melirik Penelope. Di waktu yang sama pula Sky melakukan tindakan nekat dan kalah. Pangeran Daniel bisa saja menyerang atau mengklaim Penelope saat itu. Namun siapa sangka saudaranya berani memikirkan wanita yang sudah diinginkannya. Dia telah bernegosiasi dengan Toeb, untuk menjadi suami Penelope, berencana untuk membujuk pihaknya sambil menyusup ke Royal Carona untuk mereka. Dia memang putra mahkota Davaren. Tapi tidak ada yang melarangnya memerintah dua kerajaan sekaligus, kan? Dia mengakui bahwa dirinya serakah, tetapi dengan kekuasaan dan sumber daya yang dimilikinya, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Setidaknya baginya. Dalam beberapa hal itu mirip dengan penjajahan. Kembali ke dunia lama London, Kekaisaran Inggris pindah, menjajah, demi ratu dan negara. Ratu sendiri hanya mengunjungi daerah-daerah tersebut mungkin sekali setahun atau sekali setiap 2 tahun. Namun, tempat-tempat tersebut masih berada di bawah kendali mereka. Asalkan seseorang memiliki kekuatan, sumber daya, dan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan itu, ia dapat menjalankan kerajaan dari Davaren. Jadi ya, ia memang serakah. Namun, asalkan ia terbukti memiliki kekuatan untuk mendukungnya, hal itu diperbolehkan. Saat ini, Toeb tidak pernah menyetujui hal ini karena Carona adalah tempat yang sensitif bagi mereka. Bagaimana sebaiknya dia menjelaskannya? Bahkan di masa pemerintahan Alec Barn dan semua penguasa yang cerdik, Carona selalu aneh, karena sebagian besar memerintah rakyatnya dengan kejujuran. Lihat. Mereka bahkan melarang tempat-tempat seks, yang menyebabkan Noklin beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Hampir tidak ada orang yang dapat mereka dukung yang akan merebut tahta dengan mudah. Itulah sebabnya mereka memperlambat segalanya saat menghadapi Carona. Tentu saja, sebelum Penelope diumumkan sebagai pewaris, mereka mencoba untuk menggoda saudara-saudaranya. Namun, bahkan mereka yang saat itu menyebalkan, tidak mau bergabung. Mereka tidak seburuk itu. Cuci otak orang-orang Caronia telah membuat orang-orangnya percaya pada semua aturan bodoh itu. Toeb merasa frustrasi dengan mereka. Namun, meskipun rencana Daniel bagus, rencana itu tidak disetujui karena mereka tidak ingin dia menjadi begitu kuat juga. Iya. Dia adalah seorang Fate, jauh lebih unggul daripada mereka yang ada di Paino. Fakta bahwa dia berasal dari salah satu benua teratas di dunia tidak berarti bahwa dia bisa melompat lebih tinggi dari Morks. Ketahui tempatmu. Dia masih pelayan mereka. Semua benua harus melayani Morgani. Itulah keyakinan mereka. Jadi mereka belum memberi Daniel tanggapan apapun sejak dia mengajukan permintaannya. Daniel telah menunggu dan menunggu selama lebih dari 4 tahun sekarang tanpa seorang pun mengatakan apapun. Hah. Baiklah, karena mereka tidak menyetujui atau tidak menyetujui, maka mereka tidak dapat menyalahkannya atas tindakannya. Daniel mengusap-usap potret Penelope dengan jarinya penuh posesif.
Ketika hujan berakhir, dapatkan Lomingbird dan kirim pesan ke Bojan. Para pengawal mengangguk. Bojan adalah salah satu dari banyak komandan tuannya di pasukannya. Dan selama 4 tahun ini, Sang Master telah mengirimkan pasukan ke Carona sedikit demi sedikit. Tugas mereka adalah menunggu dan memantau setiap tindakan Penelope, serta berbagai perubahan yang terjadi pada Carona. Kekaisaran itu akan segera menjadi miliknya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengawasinya? Meskipun belum memenangkan pertempuran, Daniel telah mengambilnya sebagai miliknya. Hei, siapa tahu? Setelah dia berhasil, dia mungkin juga akan mengunjungi saudaranya tersayang. Menurut laporan, Sky tampaknya berada di penjara Baymardian yang dijaga ketat oleh penjaga Caronia. Dia diborgol dengan ketat oleh para penjaga Caronia. Jadi saudaranya tidak dapat melarikan diri sendiri. Sungguh sia-sia. Seorang pangeran dari Veinita bahkan tidak bisa mengurus orang Paino. Sungguh tidak kompeten. Daniel tidak ingin membebaskan saudaranya. Siapa yang menyuruh si bodoh itu mengincar wanita yang diinginkannya? Adapun suami wanita itu saat ini, dia sudah meninggal. Daniel membelai potret itu, menatap dalam ke mata Penelope. Sudah lebih dari 4 tahun, Nona. Sebentar lagi, Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Jika Anda patuh, saya akan memberikan dunia ini kepada Anda, menjadikan Anda istri utama saya, di antara ke-7 istri saya. Namun, jika Anda terbukti keras kepala. Matanya berkilat dingin. Demi kebaikanmu, kuharap tidak. Waktu berlalu dengan cepat, malam dan siang berlalu sebelum banyak orang bisa bereaksi. Tanggal 16 Oktober. Tahukah Anda apa artinya ini? Bahahaha. Tim menepuk punggung sekretarisnya dengan sangat keras hingga pria malang itu hampir terjatuh. Namun yang mengejutkan adalah pria itu tidak tampak gentar, tetapi malah terkejut dengan apa yang memenuhi matanya. Astaga! Mereka benar-benar melakukannya. Berdiri di atas jembatan logam yang menjulang tinggi di udara, Tim, dirinya sendiri, atasannya, dan orang-orang dari beberapa kementerian berdiri terkagum-kagum melihat pemandangan di bawah. Perwakilan dari Angkatan Darat dan keluarga kerajaan juga hadir. Ibu Kim terkejut, tetapi tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa ada garis-garis hitam di wajahnya karena ketakutan. Dia benci serangga. Jadi koloni laba-labanya merasa seperti mereka merangkak di sekujur tubuhnya. Tentu saja, hanya sedikit wanita dan pria yang merasakan hal ini. Sekarang totalnya ada 30 prototipe laba-laba, beberapa masih telanjang tanpa rangka luar, dan beberapa ditampilkan sebagai model lengkap. Menakjubkan. Mereka luar biasa. Mereka layak menyandang nama Spy Builders. Uji Menteri Gonovic dari Kementerian Inovasi, Sains, dan Industri. Menteri lainnya juga mengangguk. Cek. Kalau tidak berhasil, bisa dipastikan mereka akan menenggelamkan tim dengan komentar-komentar tentang pengambilan sikap terhadap pemotongan anggaran dan seterusnya. Orang-orang ini bukanlah teman-temannya di saat-saat seperti ini. Dia punya tenggat waktu dan harus memenuhinya atau permainan akan berakhir baginya. Orang-orang ini dapat bersikap kejam jika mereka mau. Tim menyeka keringatnya yang tidak ada, sambil bersyukur kepada bintang-bintang keberuntungannya atas seberapa keras ia berusaha membuat prototipe pertama. Tentu saja masih ada penyesuaian yang harus dilakukan. Namun, jajaran direksi, para menteri, dan semua pihak di sini harus melihat hasil dari apa yang telah mereka capai selama ini. Tim menyeka tangannya yang berkeringat dengan jas lab putihnya, sebelum memberikan sinyal kepada sekelompok pekerja dan penguji lapangan di bawah. Adapun siapa yang menjadi pusat perhatian untuk memandu rombongan pengunjung, tentu saja Supervisor Mariam. Saya yakin setiap dari kalian ingin turun ke bawah untuk melihat laba-laba ini dari dekat. Namun daripada melakukan itu, mengapa kita tidak membiarkan mereka datang sendiri? Ini dia. Ada beberapa komputer di lantai dasar untuk para penguji. Sebuah program perangkat lunak khusus telah dimuat ke dalam komputer. Dan segera, semua orang menyaksikan sebuah adegan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Laba-laba yang menatap mereka tanpa bergerak itu tiba-tiba menggoyangkan badan mereka, seperti laba-laba sungguhan, sebelum merangkak ke arah mereka, seperti makhluk dari film horor. Bisakah mereka mengatakan bahwa mereka terkesan, tetapi juga agak takut? Ke-30 laba-laba itu tidak lebih tinggi dari lutut semua orang. Perhatikan betapa mahirnya mereka memanjat beberapa rintangan peti seperti laba-laba sungguhan. Kelincahan, fleksibilitas, dan kecepatan mereka sangat penting untuk bermanuver melalui celah dan celah apapun selama produksi atau pembuatan. Laba-laba itu membuktikan kehebatannya, karena mereka semua melompat ke udara, mencapai ketinggian lebih dari 2 lantai. Iya. Alasan mereka memilih gedung ini untuk demonstrasi adalah karena jembatan observasi gantungnya sangat tinggi. Laba-laba ini juga bisa melompat ke atas pesawat.
Ingatlah bahwa meskipun panjangnya selutut dan ukurannya tidak terlalu besar, mereka dapat mengangkat struktur berat untuk perbaikan atau pembuatan. Ukuran tubuh mereka, tanpa kaki laba-laba, serupa dengan ukuran balita berusia 3-5 tahun. Mereka terbang. Ya Tuhan. Apakah timmu berhasil? Mata semua orang berbinar karena kegembiraan, terutama mereka yang berada di militer. Senyum Maria melebar dengan jenaka. Ya. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, kami memang berhasil dengan sistem anti-gravitasi. Namun, seperti yang Anda lihat, laba-laba belum bisa terbang melewati ketinggian ini. Laba-laba tidak dapat terbang lebih dari 20 kaki. Ini tidak cukup baik. Oleh karena itu, mereka masih harus memperbaiki keadaan pada bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Namun setidaknya itu adalah awal yang positif. Meskipun mereka tidak dapat terbang lebih dari 20 kaki, begitu mereka mendarat di sebuah objek untuk konstruksi, mereka akan merangkak dan memanjat lebih tinggi juga, bukan? Mark, Josh, Gary, dan Trey, yang merupakan saudara angkat Landon, semuanya merasakan tubuh mereka gemetar semakin mereka melihat laba-laba itu bergerak. Sabuk anti-gravitasi. Tidak akan lama lagi sebelum berbagai departemen mereka menerimanya. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Brengsek. Mark merasakan matanya berdarah, berharap ia dapat segera membawa seekor laba-laba kembali ke pangkalan militer. Saat Lucius tidak ada, Mark mengambil alih semua urusan militer. Begitu pula, Josh mengabaikan semua urusan kepolisian, karena Lucius menginginkannya. Gary selalu memperhatikan masalah angkatan laut dan kelautan, sementara Trey mengawasi masalah penjaga pantai, melindungi pantai dan perbatasan perairan Baymar. Bam! Laba-laba itu menempel pada rel jembatan gantung tetapi tidak melakukan apapun. Menteri Gonovic merasakan kehangatan mengalir ke tubuhnya saat menatap langsung ciptaan luar biasa ini. Dia mengusap-usap cakar laba-laba milik binatang itu, ke atas dan ke bawah, seakan-akan binatang itu adalah binatang peliharaan. Sayangku. Gonovic jatuh cinta dengan bagian luarnya yang berwarna ungu kehitaman. Dan saat itu, laba-laba itu bergerak, melompat turun ke lantai dasar lagi. Tidak lama kemudian Gonovic dan yang lainnya bertemu dengan mereka, dan serangkaian demonstrasi dilakukan. Seberapa kuat benda itu? Aku tak percaya bahwa saat laba-laba itu menyelinap di bawah kompresor logam tebal, ia malah menghancurkan kompresor itu. Dan nyaris tak ada goresan. Ah! Sungguh ciptaan yang luar biasa. Terbuat dari logam yang diperkuat. Jadi wajar saja kalau kuat. Hei, mesin dan proses peningkatan logam juga menakjubkan. Lihat data yang ditampilkan. Peningkatan ketahanan terhadap korosi karat, peningkatan kekuatan tarik, kekuatan luluh, daya tahan, kelenturan, dan masih banyak lagi. Sialan. Kekuatan meningkat 60%. Kalau aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan pernah percaya. Tahukah Anda seberapa besar perubahan yang terjadi? Dengan logam yang lebih baik dan robot pembuat spi yang cepat, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan? Mereka sedang berbicara tentang pesawat. Kota Yaiga, Kekaisaran Labun, Tenola. Cuaca hari ini suram. Sudah 4 hari langit menangis, mencurahkan kekesalannya kepada mereka yang ada di bawahnya. Hari-hari hujan datang dengan angin yang bertiup kencang, menggerakkan pepohonan menjadi pusaran tarian. Bagi sebagian orang, hujan menawarkan anugerah meditasi, membersihkan pikiran mereka yang kacau. Suara hujan yang aneh menghantam permukaan bangunan sangat memuaskan. Namun bagi yang lain, hujan hanya membakar hati mereka yang terganggu. Faktanya, hal buruk selalu terjadi di malam hari. Di tengah kegelapan yang mencekam itu, seorang laki-laki yang usianya tidak lebih dari 23 tahun, memeluk erat gadis kecil itu dalam pelukannya. Pria itu adalah Rupitech, Empire's Blade, yang terkenal. Setelah menginjak usia dewasa di usia 14 tahun, reputasi Pitech yang sudah mengesankan semakin menanjak setelah ia resmi mengambil peran yang lebih serius. Namun, salah satu prestasinya yang paling menonjol adalah penolakannya untuk bertunangan di usia 6 tahun. Hal seperti itu tidak pernah terdengar. Anak bangsawan mana yang berhak menentukan pernikahannya? Bahkan anak petani pun tidak memiliki hak ini. Jadi bisa dibayangkan betapa mengejutkannya berita itu ketika tersiar. Tentu saja, setiap orang punya hak memilih pasangan hidup, tetapi tidak sebebas Pitech. Pada usia 6-10 tahun, orang tua akan mencari tahu keluarga-keluarga dan membuat daftar calon mertua. Apa itu cinta? Adakah yang bisa memberitahu mereka apa tujuannya selain memberikan kenyamanan duniawi? Bisakah seseorang membeli makanan dengan cinta? Bisakah cinta membeli pakaian dan sepatu mewah mereka? Bisakah cinta membiayai banyak pembantu yang merawat mereka? Cinta memang sebuah hayalan yang penuh kekeliruan bagi banyak orang tua, khususnya para ibu yang harus berjuang demi suami dan nyawa mereka saat menapaki perairan berbahaya.
Orang tua akan mencari kandidat yang paling cocok secara politik dan dapat memperbaiki keluarga. Terkadang, pernikahan yang tepat dapat meningkatkan derajat mereka dari kemampuan yang lebih rendah ke kemampuan yang lebih tinggi. Selain itu, orang tua akan melihat jenis rumah tangga dari calon mertua mereka. Seseorang mungkin memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan. Namun, jika keluarga yang dimaksud pelit dengan kekayaan atau rentan terhadap skandal, itu adalah hal lain yang perlu dipertimbangkan. Mereka menginginkan seseorang yang mau menolong mereka di masa sulit, bukan keluarga yang malah menjatuhkan mereka. Tentu saja, hal berikutnya yang dibahas adalah bagaimana penampilan calon menantu laki-laki mereka, serta reputasinya secara keseluruhan. Menikahi laki-laki perempuan yang jelek akan membuat mereka kehilangan muka. Orang-orang akan mengejek mereka sebagai orang tua karena membiarkan anak-anak mereka menikahi binatang buas. Jika yang dinikahinya adalah menantu perempuan, maka pada tubuhnya tidak boleh ada bekas luka yang kelihatan dan tidak boleh ada kelainan apapun. Silakan. Meskipun beberapa di antara mereka tidak sayang pada anak-anak mereka, mereka tetap tidak ingin orang-orang berpikir demikian dengan mengatakan bahwa mereka membiarkan anak-anak mereka menikahi monster jelek. Hal seperti itu akan merusak reputasi rumah tangga mereka. Artinya, siapapun yang berhubungan dengan mereka, termasuk sepupu yang belum menikah, juga akan terkena dampaknya. Orang mungkin berkata, jangan menikahi gadis dari keluarga XXX, karena mereka semua jahat. Reputasi adalah segalanya. Orang tua juga mempertimbangkan beberapa faktor lainnya. Setelah menyaring daftar calon pelamar, barulah mereka mengirimkan potret kepada anak-anak mereka. Mungkin jumlah awalnya 100, tetapi setelah disaring, anak-anak mereka mungkin tinggal memilih 10 saja. Begitulah biasanya hal-hal dilakukan. Jadi pada usia 6 tahun ketika Pitech menolak semua kandidat dari daftar, orang dapat mengerti mengapa hal itu mengejutkan seluruh Tenola. Khususnya pria, dapat menikahi 2 hingga 100 istri jika mereka mau. Jadi pada usia 6 tahun, kebanyakan anak laki-laki mendapatkan tunangan pertama mereka. Seiring bertambahnya usia, mereka menambah jumlah harem mereka, mungkin satu setiap 2 tahun atau semacamnya. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka harus menikahi istri mereka sesuai urutan yang mereka dapatkan. Orang tua memastikan bahwa istri pertama, yang akan memimpin harem, berasal dari keluarga yang kaya raya. Kebanyakan anak tidak memiliki hak untuk menentukan nasib istri, suami pertama mereka. Namun, dalam kasus Pitech, ia mengambil sikap berani yang membuat Tenola melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tahun demi tahun, ia menolak banyak pelamar. Ia juga tidak memiliki kekasih dan bahkan dianggap menyukai pria. Ini juga bukan masalah. Pada abad pertengahan, tahukah Anda berapa banyak nelayan, pelaut, ksatria, dan bajak laut yang berayun ke dua arah? Kadang-kadang, seseorang bisa menghabiskan lebih dari setahun di laut. Jadi, menurut Anda apakah mereka tidak menyenangkan diri mereka sendiri saat keinginan itu muncul? Hal yang sama juga berlaku bagi para ksatria dan prajurit yang harus tetap bersembunyi selama berbulan-bulan, karena mereka berusaha tidak terlihat oleh penduduk setempat. Kadangkala, mereka harus tinggal di luar dan berkemah di daerah terpencil seperti bebatuan selama berbulan-bulan sambil menunggu perintah dari atasan mereka. Orang dapat yakin bahwa mereka melakukan beberapa aktivitas dewasa selama waktu ini. Itulah sebabnya pada era ini, bukan hal yang aneh bagi pria untuk menikah dengan pria lain. Astaga! Beberapa bahkan dipersembahkan kepada bangsawan dan keluarga kerajaan musuh sebagai persembahan perdamaian. Satu-satunya aturan adalah bahwa meskipun seseorang ingin menikahi seorang pria, mereka juga harus menikahi wanita lain dan tidur dengannya secara teratur. Ini untuk memastikan mereka memiliki ahli waris. Pitech memang aneh, menolak untuk menikah atau memiliki kekasih, baik pria maupun wanita. Beberapa orang bahkan mengira masalahnya ada pada manusia rendahannya. Dan untuk sementara waktu, orang tuanya menjadi doa paling setia kepada Yang Bo, Dewa Petir. Itulah Tuhan yang diyakini oleh kerajaan Yang Ia. Semua orang mengira Pitech akan mati sendirian sampai ia tiba-tiba mengumumkan pernikahannya di usia 17 tahun. Tindakannya mengejutkan banyak orang, membuat mereka bertanya-tanya siapakah wanita misterius yang berhasil menjinakkan Empire's Blade. Namanya Vina, putri bangsawan kelas bawah yang tidak disukai. Selama bertahun-tahun, dia telah melahirkan 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Bersamanya, dia menjadi lengkap. Dia dan anak-anaknya adalah tujuan utamanya. Sedihnya, sebagian orang hanya suka mengusik setan, mencari masalah. Emma kecil takut gelap. Ia berusaha keras agar wajahnya tidak menyentuh dada ayahnya yang mengeras, sambil menatap sekelilingnya dengan bingung. Papa. Bukankah Papa sudah memperingatkanku bahwa ini adalah tempat rahasia yang tidak boleh aku kunjungi kecuali aku ingin bersembunyi? Emma mengerucutkan bibir merah mudanya yang halus, merasa ayahnya telah berubah menjadi pembohong besar.
Melalui lorong rahasia di kamar tidurnya, sebuah terowongan terhubung ke terowongan rahasia lain di kamar papa. Saat tumbuh dewasa, dia senang bepergian ke sana kemari. Namun, papa memperingatkannya bahwa demi Yang Bo, dia tidak boleh menggunakan terowongan itu kecuali dia dalam masalah. Dia juga bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Bahkan pelayan yang paling setia pun tidak tahu ada lorong yang dibangun di antara kamar-kamar tidur. Emma merasa ayahnya melarangnya bermain di sini karena dia juga suka bermain dengannya secara diam-diam. Hanya saja sekarang, dia mungkin merasa sangat bersalah atas perbuatannya dan seharusnya mengajaknya kali ini. Iya. Dia, Emma, sangat pintar. Seperti yang selalu dikatakan ibu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Emma tertidur, merasa sangat mengantuk. Setelah makan malam, ia mandi dan tertidur karena hujan yang deras namun menenangkan. Ia tidur dengan senyum riang di wajahnya. Namun, tiba-tiba, ayahnya membangunkannya saat ia berlari ke kamar bersama Matias, adik laki-lakinya yang berusia 1 tahun. Ayahnya belum pernah mendandaninya sebelumnya, hal ini membuatnya mengerutkan kening karena khawatir. Apakah nenek pergi ke Yang Bo lagi, papa? Demi cinta. Tidak, Emma. Dia menyerah karena tak berdaya. Lalu, apakah dia sudah kembali? Aduh, cantikku. Kita sudah membicarakan ini lagi, Emma. Nenekmu tidak akan pernah kembali. Orang mati tidak bisa kembali. Dia bersama Tuhan kita, Yang Bo. Cobalah untuk mengerti, oke cantikku. Benar. Emma mengangguk sambil mengantuk. Aku mengerti, papa. Dia sedang bermain dengan Yang Bo di surga. Kurang lebih, si kecil. Kalau begitu, setelah Yang Bo selesai bermain dengan nenek, kapan dia akan mengirimnya pulang? Pitej merasa ia seharusnya tidak memanjakan gadis kecil itu sampai-sampai bersikap bodoh. Di usianya, hampir semua orang, termasuk dirinya, tahu hakikat kematian yang sebenarnya. Namun karena ia terlalu melindungi gadis kecilnya, ia bagaikan seorang putri yang hidup dalam gelembung, menara aman yang ia ciptakan. Ia sangat sederhana dan naif, dan jarang keluar untuk acara sosial. Beberapa kali mereka pergi keluar, ia mendapati bahwa Emma kecilnya lebih suka berada di dalam rumah daripada di luar, bahwa di luar rumah itu membosankan. Di tanah perkebunan yang luas, ia memiliki tempat persembunyian dan petualangan kecil sendiri, terutama dengan beberapa pembantu muda di sekitarnya. Harta milik Emma adalah dunianya. Namun, hal ini menimbulkan masalah lain bagi Pitej. Sayang. Ia bersumpah untuk menyelesaikan masalah itu setelah badai berlalu. Ia juga akan menguatkan putranya, tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukannya kepada putrinya. Kenaifan dan kepolosan adalah sifat yang patut dipuji. Namun di dunia ini, orang bodoh adalah yang pertama jatuh. Kalau dia mengabaikan hal ini, suatu hari nanti anak-anaknya bisa jadi menjadi santapan pedang orang lain. Pitej tanpa daya mengusap-usap punggung putrinya, sambil menuntun beberapa pria di belakangnya maju. Ketika ia sampai di persimpangan jalan, Pitej menyerahkan Emma yang sedang tidur kepada salah satu pria. Putranya berada di pelukan pria lain. Bawa mereka ke Blue Dale Villa. Jaga mereka tetap aman dan tunggu instruksi selanjutnya. Nyonya juga seharusnya ada di sana. Berikan dia surat ini. Iya, Tuan. Para pria itu menerima misi mereka. Anak-anak itu berpakaian seperti petani biasa. Yang tersisa hanyalah, mengotori, mereka sedikit setelah mereka meninggalkan terowongan. Pitej mencium kening anak-anak yang sedang tidur. Papa akan segera menemui kalian. Saat Pitej menyaksikan bawahannya membawa mereka pergi, senyum hangatnya segera lenyap. Setelah berbalik arah, dia kembali ke kamar tidurnya, meninggalkan sayapnya, dan menuju ke lantai dasar. Ada 2 orang lain yang menunggu kedatangannya. Mereka adalah orang-orang kepercayaannya. Salah satu dari mereka memiliki bekas luka besar di bibirnya, dan yang lainnya memiliki bekas luka bakar di atas alis kirinya. Apakah para pria sudah siap? Tuanku, saya baru saja menerima kabar. Ke-2000 orang sudah siap. Mereka menunggu kedatangan kita. Ucap Erik, yang memiliki tanda di atas alis kirinya. Tuanku, ke-2000 anak buahku juga sedang menunggu kedatangan kita. Nico, pria satunya, membenarkan. Di pihak Pitej, ia memiliki 3.000 orang yang sudah menunggu kedatangan mereka di tempat pertemuan. Tentu saja, ia memimpin para penjaga perkebunan di belakang karena dengan masalah yang akan mereka timbulkan, ketidakhadirannya mungkin membuat musuh lain tergoda untuk menyerbu rumahnya. Dia mengenakan sarung tangan itu perlahan-lahan, dan segera meninggalkan gedung bersama keduanya. Tuan Watson. Baik, Tuan, jawab kepala pelayan di pintu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kepala pelayan itu membungkuk dengan bijaksana, memperlihatkan bahaya yang tersembunyi di sisinya. Baginya untuk mengikuti Empire's Blade sebagai kepala pelayan di salah satu tanah milik publiknya, keterampilannya juga luar biasa.
Kepala pelayan tahu apa yang harus dilakukan terhadap penyusup. Hah! Pitej menyerbu kudanya bersama yang lainnya. Seperti hantu, kendalinya atas kota ini memungkinkan dia datang dan pergi sesuka hatinya. Dia punya mata dan telinga di mana-mana di kota ini. Jadi kalau dia ingin bersembunyi, dia bisa. Jalan yang mereka lalui adalah yang paling sepi, dengan penjaga yang menyamar bertugas malam di sepanjang jalan. Butuh waktu 2 jam untuk meninggalkan kota dari rumahnya. Tak lama kemudian, ia dan bawahannya menciptakan jarak yang cukup antara mereka dan tembok kota. Sekarang, waktunya untuk fokus pada masalah yang ada penyihir. Mata Pitej berkilau dengan cahaya berbahaya. Tidak akan lama lagi dia akan mengiris-iris wanita jahat itu menjadi berkeping-keping. Karena mereka berani menyerang istri tercintanya setelah dia menolak bergabung dalam perang salib neraka mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi kematian. Pertandingan telah dimulai. Pitej bertekad membasmi kelompok penyihir ini dan memberi mereka neraka. Belum lama ini ia menemukan lokasi kantor pusat mereka yang secara mengejutkan tidak begitu jauh dari kota. Setidaknya dengan menunggang kuda, ia hanya butuh waktu 5 hari. Namun, sebagai pemburu yang baik, ia selalu mengawasi mangsanya. Sudah berbulan-bulan sejak dia tahu lokasi aneh itu. Ia mempelajari setiap gerakan mereka, memperhatikan mereka datang dan pergi sesuka hati, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Benar saja, surga memutuskan untuk memberinya tanda. Menurut laporan yang diterimanya, sejumlah besar penyihir tiba-tiba mulai meninggalkan tempat persembunyian mereka secara berkelompok. Apa yang sedang mereka lakukan? Permainan apa yang sedang mereka mainkan? Setelah menerima berita itu, dia tidak berani bertindak dulu, karena takut itu jebakan. Lagi pula, sejauh pengetahuan mereka, para penyihir itu mungkin menyadari pengawasan mereka dan hanya sedang menyusun rencana untuk membunuh mereka semua. Untungnya, hal itu tampaknya tidak terjadi, karena anak buahnya kemudian melaporkan melihat mereka menaiki kapal yang meninggalkan Kekaisaran Yaiga. Tampaknya mereka hendak mengincar korban tak bersalah lainnya, yang entah di mana. Menurut perkiraan mereka, lebih dari separuh penyihir telah pergi. Artinya, inilah saatnya mereka menyerang. Karena mereka berani mempunyai pikiran tentang istrinya, sudah sepantasnya ia membalas perasaan itu. Pitej memacu kudanya sambil tersenyum dingin. Ia berharap setelah kembali dari perjalanan kecil mereka, mereka akan menyukai hadiah kecil yang ditinggalkannya. Seperti angin yang bertiup di seluruh daratan, keadaan di Tenola perlahan-lahan menjadi kacau. Sementara itu, di Baimar, hari-hari peninjauan, pengujian, dan umpan balik akhirnya selesai. Dan setelah 2 hari penuh menghadiri demonstrasi, semua orang pulang dengan senyum di wajah mereka. Pengawas tim. Saat ini, kamu dan timmu benar-benar telah melampaui batas. Meskipun menurutku penting untuk dicatat bahwa kami tidak senang dengan ketinggian lompatan maksimum yang dapat dilakukan laba-laba. Lakukan yang lebih baik. Iya. Monster lain menambahkan dengan mata berbinar. Bisakah kau bayangkan apa yang bisa kita capai jika kita meningkatkan ketinggian lompatannya? Menakjubkan. Meski masih prototipe, sabuk anti-gravitasi adalah suatu keharusan bagi barak saya. Salah satu personel militer menambahkan. Dia hampir tidak dapat menahan diri setelah melihat salah satu pekerja terbang di sekitar tempat pengujian tanpa mengenakan apapun kecuali sabuk sederhana. Yang terbaik sedikit lebih besar dari ikat pinggang biasa, untuk mengakomodasi fitur-fitur berteknologi tingginya. Namun, itu tidak masalah. Di hadapan teknologi yang begitu hebat, siapa yang peduli dengan ukuran? Brengsek. Entah itu Gary, Josh, Mark, Trey, atau bahkan mereka yang dari Kementerian Pertahanan Nasional, tidak dapat berhenti tersenyum tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk tetap tenang. Tampaknya setiap kali Yang Mulia Landon muncul dengan suatu penemuan baru, penemuan itu terus-menerus menghancurkan pandangan dunia mereka, membuat mereka terdiam. Bayangkan bertempur sambil terbang. Tidak, tidak. Jadi, kami akan muncul di fasilitas penelitian militer untuk magang dan meneliti sabuk gravitasi. Tidakkah mereka akan tercatat dalam sejarah sebagai prajurit terbang pertama yang menghiasi medan perang? Banyak yang merasa bahwa jika mereka suatu hari bertempur seperti itu, mereka harus memastikan rambut mereka disisir rapi dan pakaian militer mereka terlihat rapi. Pada hari seperti itu, mereka berharap foto-foto mereka menjadi spektakuler dan tercatat dalam buku sejarah. Nah, kelompok itu mengakui bahwa mereka agak terlalu bersemangat dengan masalah itu. Tapi, apa masalahnya? Menuju tak terbatas dan melampauinya. Mereka siap terbang tinggi di angkasa seperti burung. Mendengarkan banyaknya permintaan mereka tentang menambah tinggi Juno dan sebagainya, tim hanya bisa mengangguk kecut, mengetahui bahwa mereka hanya rakus untuk merasakan sensasinya. Harap diingat bahwa Yang Mulia telah meminta agar setelah demonstrasi pertama selesai, kita harus memulai pemilihan dan perekrutan pilot. Seharusnya sudah dilakukan lebih awal, tetapi ditunda hingga sekarang.
Jadi mereka harus bergegas dan memasang lowongan pekerjaan di iklan. Meskipun agak samar dan hanya untuk penggemar Weimar. Semua orang kurang lebih tahu bahwa ini tentang terbang. Hanya saja mereka mungkin mengira ini ada hubungannya dengan balon udara. Bagaimanapun caranya, mereka harus memasang iklan dan memulai proses penyaringan dan pemeriksaan internal selama 3 minggu sebelum tanggal 10 November. Hari ini tanggal 16 Oktober. Waktu tak lagi berpihak pada mereka. Melihat betapa senangnya semua orang atas penemuan putranya, bagaimana mungkin Ibu Kim tidak bangga? Ia tersenyum hangat saat meninggalkan kelompok yang terpesona itu. Sekretarisnya, Ramsey, berada di sampingnya, mendesaknya seperti induk ayam. Apakah kamu lebih tua dariku, atau aku yang lebih tua? Ibu Kim berusaha sebisa mungkin untuk tidak memutar matanya, saat duduk di kendaraan bersama Ramsey. Dia anak yang baik tetapi kadang-kadang, percaya atau tidak, dia memiliki kekuatan untuk membuatnya bersembunyi di lemari sapu untuk menghindarinya. Ibu Suri, kita harus pergi. Kita harus menghadiri seminar konferensi pedagang. Apakah Ibu Suri lupa bahwa Ibu Suri akan menjadi tamu hari ini? Ibu Kim tersenyum getir. Aku tahu Ramsey. Tapi, tidak bisakah aku sedikit terlambat? Ramsey menggelengkan kepalanya seperti ayam yang ketakutan. Tidak mungkin, Ibu Suri tidak berada di bawah pengawasanku. Karena kamu sudah berjanji kepada mereka, maka sudah sepantasnya kamu datang tepat waktu. Siapa dia? Salah satu sekretaris utama di Weimar, yang juga memiliki liputan di majalah tentang dunia bisnis. Tahukah Anda berapa banyak sekretaris di seluruh Paino dan kekaisaran PBB lainnya yang mengaguminya? Di beberapa platform daring dan blog, beberapa orang telah menempatkannya dalam peringkat 20 teratas. Jadi, beraninya dia membiarkan Ibu Kim bermalas-malasan. Anda pasti bercanda. Bersiaplah, wanita. Mereka akan pergi ke sana lebih awal, entah dia suka atau tidak. Tentu saja, dia melakukannya demi kepentingan Ibu Kim juga. Dia tidak akan pernah membiarkan Ibu Kim mendapat ulasan buruk di bawah pengawasannya. Putrinya adalah penggemar berat Ibu Kim. Jadi, bagaimana perasaannya jika tahu bahwa Ibu Kim membantunya memberikan ulasan yang buruk? Tidak di bawah pengawasannya.